Bab 891, Manipulasi Bumi. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang, Yue Zong kemudian mengeluarkan perintah kepada Bai Yi, segera ambil semua informasi dari komputer pusat. Ya, Bai Yi menjawab dan kabel emasnya terentang keluar dari tablet genggam, dimasukkan ke dalam komputer pusat. Saat kabel memasuki komputer pusat, alarm terang berbunyi di seluruh kota. Alarm tipe 1. Apa yang salah dengan komputer pusat? Dua ahli tipe 5 di pintu masuk kota kekaisaran berputar, menatap terowongan di belakang mereka dengan kaget. Di depan mereka, reaper telah dilenyapkan di bawah usaha mereka. Para reaper dapat menunjukkan kekuatan yang lebih unggul dari prajurit ilahi tipe 5. Namun, saat menghadapi dua ahli tipe 5 bersama-sama, mereka tetap berakhir sebagai besi tua. Saat Yue Zong mendengar alarm, alisnya berkerut. Apa yang terjadi? Bai Yi segera menjawab, ada fitur keamanan yang terpasang di komputer pusat. Semua orang di dalam kota telah mendengarnya, dan prajurit ilahi tipe 5 terdekat telah mulai bertindak. Menurut perkiraanku, mereka akan mencapai lokasi kita dalam waktu sekitar 3 menit dan 20 detik. Para ahli tipe 5 lainnya juga sedang menuju ke sana. Yue Zong memberi perintah, segera putuskan akses terowongan, dan aktifkan semua pertahanan otomatis untuk menargetkan para ahli tipe 5 itu. Semua senjata otomatis telah terputus, tidak ada cara untuk mengendalikannya. Karena kartu truf Yue Zong, Bai Yi, telah ditemukan, musuh telah membuat penyesuaian yang diperlukan untuk melawannya. Karena itulah Yue Zong tidak mau mengungkapkan rahasia Eye Supernya kembali ke penjara 1. Tatapan Yue Zong menyempit, dan dia membuat keputusan, kalau begitu, halangi mereka sebanyak mungkin, dan ambil semua informasi secepat mungkin. Gunakan komputer pusat untuk menghancurkan protokol dan sistem pertahanan. Ya, menerima perintah Yue Zong, Bai Yi segera melaksanakannya. Hong, hong, hong. Pada saat itu, sejumlah pintu logam tiba-tiba terbanting di terowongan, menghalangi para ahli tipe 5 untuk maju. Hancurkan untukku. Seorang ahli tipe 5 melihat pintu yang terbanting di depannya dan berteriak marah. Tombak perang di tangannya mengumpulkan energi, dan menghantam pintu, menembusnya secara langsung. Sejumlah ahli tipe 5 membawa bawahan mereka dan bergegas masuk, seolah-olah gila, mengeluarkan kekuatan mereka tanpa peduli dengan tubuh mereka sendiri. Komputer pusat penting bagi ibu kota, tampaknya, sistem pertahanan mereka akan runtuh tepat di depan mata mereka. Hong, hong, rudal yang tak terhitung jumlahnya menghantam perisai energi yang menutupi bagian dalam kota, menyebabkannya berubah bentuk saat riak menyebar lebih hebat. Karena perisai energi inilah, pasukan di luar kota tidak berdaya, tidak mampu menerobos masuk. Tiba-tiba, perisai energi itu bergetar sedikit dan menghilang. Wei Ye terkejut ketika melihat perisai energi itu menghilang, dia kehilangan ketenangannya dan berteriak, apa yang terjadi? Mengapa perisai energi itu menghilang? Sumber daya kita masih banyak. Mengapa? Keputusasaan melintas di mata berbagai pengawal kota. Saat berikutnya, rudal energi yang dipandu menghantam tembok kota, meledakkan berbagai bagian, menyebabkan banyak pengawal kota tewas dalam ledakan yang dihasilkan. Kerusakan yang disebabkan oleh rudal energi yang dipandu benar-benar mengerikan. Setelah mengalaminya, banyak pengawal kota melarikan diri untuk berlindung. Tanpa perlindungan penghalang energi, tanpa dukungan komputer pusat, situasi di dalam kota menjadi sangat suram. Banyak rudal energi yang dipandu jatuh ke dalam kota, meledakkan banyak lubang besar, menewaskan banyak pengawal kota beserta kehancuran bangunan. Setelah menembakkan lebih dari 100 peluru kendali, 4 klan besar berhenti menembak dan mulai mengirim pasukan. Setiap peluru kendali akan membutuhkan 5 inti binatang mutasi tipe 3, serta bahan dan sumber daya manusia, untuk membuatnya. Bahkan 4 klan besar tidak memiliki cadangan sebanyak itu. Mereka harus menyimpan sebagian untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Para pengawal kota mungkin benar-benar luar biasa dalam kemampuan mereka, namun, bersembunyi di dalam kota bagian dalam, dan menderita pukulan demi pukulan, teknologi canggih mereka lumpuh, pada akhirnya, mereka menjadi tidak diuntungkan. Di bawah perlindungan para reaper dan helikopter serbu berat, para pemberontak terus menyerbu masuk, maju lebih jauh. Namun, di dalam ibu kota, ada banyak ahli kuat lainnya. Mereka bentrok dengan pasukan pemberontak, membantai para pemberontak sebaik yang mereka bisa. Bahkan ada beberapa pengawal kota yang menyerbu melalui barisan prajurit pemberontak,
menyebabkan pembantaian dan kekacauan. Namun, tanpa persenjataan berat dan dukungan sistem pertahanan otomatis, tidak peduli seberapa hebat mereka, mereka akan dibombardir oleh hujan senjata api. Dalam hitungan detik, mereka berubah menjadi saringan. Di tengah istana kekaisaran, seorang ahli tipe 5 telah muncul di terowongan yang paling dekat dengan komputer pusat, bersama dengan 4 bawahannya. Mundur, saat ahli tipe 5 muncul di terowongan, pupil matanya menyempit dan dia berteriak. Dia bisa melihat Reaper berdiri di pintu masuk. Sinar laser dan sinar elektromagnetik yang terkonsentrasi jatuh pada ahli tipe 5 dan 4 bawahannya. Menghadapi rentetan tembakan, 4 ahli tipe 4 tidak berhasil menghindar tepat waktu dan langsung tercabik-cabik, 2 di antaranya tewas seketika, sementara 2 lainnya tumbang, sebelum dihabisi oleh tembakan lainnya. Di ujung terowongan yang lain, Reaper berdiri di sana seperti entitas yang tak terkalahkan. Ahli tipe 5 meraung marah, "Sialan, siapa kau sebenarnya?" Di terowongan sempit itu, ahli tipe 5 tidak akan bisa melewatinya tanpa terluka. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa berakhir seperti bawahannya. Yue Zong melirik Bai Yi, yang masih asyik dengan tugasnya mengambil informasi, dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku Yue Zong." "Siapa kau?" Sebagai tanggapan, ahli tipe 5 itu berteriak, "Yue Zong, aku Wang Jianghe, wakil komandan pengawal kaisar. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa masuk ke sini. Namun, kau tidak punya jalan keluar. Ada juga 20 ahli tipe 5 lainnya yang menyerbu ke sini sekarang. Begitu orang-orang kami ada di sini, bahkan jika kau punya sayap, akan sulit bagimu untuk pergi. Jika kau menyerah kepada kami sekarang, kami tidak hanya akan melupakan semua yang telah terjadi, kami bahkan dapat menjanjikanmu kekayaan. Menjadi bangsawan juga bukan masalah." Yue Zong tertawa kecil, "Aku tahu, ada banyak ahli. Lebih baik lagi, biar aku memberimu hadiah." Wang Jianghe punya firasat buruk saat bertanya, "Hadiah apa?" Yue Zong mengabaikannya dan menatap Bai Yi. Aliran data terakhir keluar dari mata Bai Yi, saat dia berbicara, "Pengunduhan selesai. Semua informasi telah diambil. Bagus, saatnya kita pergi." Yue Zong terkekeh, dan mengeluarkan buku keterampilan level 3, Manipulasi Bumi, saat ia mengetuknya pada dirinya sendiri. Dengan kilatan terang, sebuah rune perunggu baru muncul di lautan pengetahuannya. Yue Zong telah menempuh perjalanan jauh di bumi. Ia memiliki banyak buku keterampilan bersamanya. Ia memiliki sejumlah buku keterampilan manipulasi bumi, hanya saja ia belum pernah menggunakannya, oleh karena itu ia menyimpannya di tempat penyimpanannya. Saat rune itu terbentuk, sejumlah besar kekuatan hidup melonjak ke dalam rune, mengubahnya, menyebabkan lebih banyak ukiran muncul. "Selamat telah mempelajari keterampilan manipulasi bumi. Selamat, manipulasi bumi Anda telah dinaikkan ke tingkat kedua." Sejumlah notifikasi berbunyi. Dengan kekuatan hidup yang ia serap dari membunuh para ahli, keterampilan baru itu langsung mencapai tahap tingkat kedua. Yue Zong melompat sekali, melompat ke atas pilar besar itu. Ia kemudian mengirimkan tinju yang kuat menghantam kaca, menghancurkannya. Ia kemudian mengambil 5 inti tipe 5 dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah mengambilnya, dia mengeluarkan meriam elektromagnetiknya dan menembak 2 kali ke langit-langit, meledakkan 2 lubang besar. Dia kemudian melompat ringan, meraih salah satunya dengan lengannya. Mendorong kemampuan manipulasi bumi, bumi terbelah, memperlihatkan terowongan besar. Dia membalik dan berputar ke dalam celah, terus-menerus mendorong kemampuan untuk membelah bumi untuk membuat terowongan untuk dirinya sendiri. Boneka Niu King juga mengikuti di belakang, saat mereka berdua menghilang dengan cepat. Hong, setelah ledakan keras, Reaper yang ditinggalkan Yue Zong akhirnya dihancurkan oleh 5 ahli tipe 5 yang bekerja sama. Mereka bergegas ke aula. "Sial, kita terlambat," dia melarikan diri. Melihat celah besar, Wang Jianghe dan 4 lainnya memiliki ekspresi jelek. "Tidak bagus. Evakuasi." Tatapannya tertuju pada banyak bom energi yang dikendalikan dari jarak jauh dan dia berteriak Hong. Hong, Hong, berbagai bom kendali jarak jauh yang ditanam di aula meledak, menghabisi kelima pakar tipe 5. Pilar fiksi ilmiah berteknologi tinggi yang merupakan komputer pusat juga hancur dalam sekejap. Beberapa jarak dari istana kekaisaran, tanah tiba-tiba terbelah. Yue Zong melompat keluar dari dalam, kulitnya pucat saat ia terengah-engah.
Menggunakan kemampuan manipulasi bumi secara terus-menerus telah menguras semangat dan staminanya, menyebabkannya dalam kondisi kelelahan. Sambil bernapas dengan berat, ia berpikir dalam hati, untunglah aku telah menjadi pakar tipe 5. Kalau tidak, aku akan terkubur di dalam tanah. Kali ini, benar-benar berisiko. Tidak semudah yang kukira untuk melintasi bawah tanah. Ada batas kekuatan seseorang, bahkan prajurit tipe 5 pun tidak maha kuasa. Setelah pulih, Yue Zong berlari ke gang kecil dan gelap, mengamati bagian utama istana kekaisaran. Itu hanya makanan pembuka, hadiah yang sebenarnya akan segera dikirim. Pada saat yang sama, landasan rudal dari 4 klan besar terbuka, menembakkan beberapa rudal energi terarah, melesat ke pusat kota. Hong, hong, tanpa perisai energi untuk bertahan, banyak rudal menghantam pusat kota, menyebabkan efek yang menghancurkan. Pusat kota yang indah itu hancur berkeping-keping di bawah banyak ledakan, bangunan runtuh di mana-mana. Melihat ini, Yue Zong menghela napas lega. Ada lebih dari 20 ahli tipe 5 di dalamnya. Masing-masing dari mereka mengenakan setelan pertempuran tipe 5 dan merupakan makhluk yang mengerikan. Jika mereka ikut serta dalam pertempuran, mereka akan dapat membantai ribuan orang dengan mudah. Jika mereka semua dapat disapu bersih dengan rudal energi, itu akan menjadi yang terbaik. Saudara laki-laki Wei Mingqing, Wei He terlalu bodoh, menjaga sekitar 20-an ahli tipe 5 di dalam istana untuk memastikan keselamatannya. Itu adalah pemborosan kemampuan mereka. Para ahli tipe 5 ini adalah pedang terbaik, bukan perisai. Serangan adalah kekuatan mereka. Jika mereka harus bertahan, tubuh daging mereka tidak mungkin dapat menahan efek dan kerusakan dari rudal. Wei Mingqing sudah mati. Menyerahlah dan jangan bunuh diri. Wei Mingqing sudah mati. Menyerahlah dan jangan bunuh diri. Petik 2 petik 2. Melihat pusat kota berubah menjadi debu, para pemberontak mulai berteriak saat mereka menyerang pengawal kota. Menyerahlah, aku menyerah. Petik 2 petik 2. Melihat pusat kota dihancurkan, banyak pengawal kota kehilangan keberanian, wajah mereka pucat. Banyak dari mereka meninggalkan senjata mereka dan segera menyerah. Tanpa objek pemujaan, mereka tidak tahu apa lagi yang harus diperjuangkan. Yang mulia, hidup yang mulia. Petik 2 petik 2. Banyak pengawal kota lainnya kehilangan semua akal sehat dan dengan putus asa di mata mereka, mereka menyerang dengan cara yang ingin bunuh diri, bertempur sampai mereka mati. Gelombang pertempuran bergejolak mendukung para pemberontak. Pada saat ini, dari sebuah danau sekitar 3 km di belakang pusat kota, sebuah pilar air besar melesat ke langit. Seorang ahli yang kuat muncul dari air, rambutnya berkibar-kibar, saat tubuhnya memancarkan nafsu darah yang kuat. Penampilannya luar biasa, wajahnya sombong. Pria parubaya ini melihat skenario di depannya, dengan sekejap, dia muncul di atas sebuah bangunan di tengah medan perang hanya dalam waktu 5 detik. Dia melihat ke bawah dengan tatapan acuh tak acuh, menyatakan dengan dingin, kursi ini ada di sini. Kalian rakyat jelata berani memberontak, tidakkah kalian takut bahwa kursi ini akan membasmi semua 9 generasi keluarga kalian? Orang ini, yang diselimuti nafsu darah yang kental, adalah Kaisar Wilayah Awan, Wei Mingqing. Apakah itu prajurit Dewa Tipe 6? Yue Zong bersembunyi di sudut, diam-diam menilai Kaisar Wilayah Awan. Jantungnya berdetak lebih cepat karena waspada, karena rasa bahaya yang kuat muncul di hatinya. Dia bisa tahu bahwa jika dia menghadapi Wei Mingqing ini dalam pertempuran, dia kemungkinan akan terbunuh dalam sekejap. Yang mulia, itu yang mulia hidup, bunuh semua pengkhianat. Petik 2 petik 2. Kata-kata Wei Mingqing dipenuhi dengan otoritas, bergema di seluruh area, menyebabkan semua orang mendengar suaranya. Ketika dia muncul, pengawal kota yang hancur langsung mendapatkan kembali moral mereka, saat mereka melancarkan serangan balik yang cepat. Para pemberontak melihat Wei Mingqing dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan, semangat juang mereka merosot. Wei Mingqing telah memerintah wilayah Awan selama lebih dari 20 tahun, pemerintahannya membekas dalam hati setiap orang. Jika bukan karena periode kegilaannya ini, dalam 20 tahun terakhir, dia akan tetap disebut sebagai kaisar yang hebat. Menghadapi kaisar ini, banyak pemberontak yang terguncang. Seorang ahli tipe 4 berteriak dengan suara lantang, Wei Mingqing, kau telah jatuh ke sisi gelap, membunuh orang-orang tak berdosa. Jutaan orang telah mati karenamu. Hari ini adalah hari kematianmu. Benar-benar lelucon.
Seluruh wilayah awan adalah milikku. Kalian semua adalah rakyatku. Jika kursi ini menginginkan seseorang mati, orang itu harus mati. Jutaan pengungsi itu hanyalah petani rendahan, menukar hidup mereka untuk kemajuan kursi ini adalah suatu kehormatan bagi mereka. Kalian semut, berani memberontak. Kursi ini akan membasmi semua 9 generasi keluarga kalian. Sebelum itu, semua pengkhianat kalian akan ditangani sekarang juga. Mata Wei Mingqing bersinar dengan cahaya ganas saat dia berteriak marah. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya ditutupi kabut darah tebal dan dia menyerang tepat ke tengah-tengah para pemberontak. Saat dia memasuki barisan mereka, para pemberontak tersapu dalam kabut darah, berputar-putar dan menjerit saat mereka terhisap hingga kering. Kabut darah tebal menutupi wilayah seluas lebih dari 100 meter, dengan kecepatan Mach 2 miliknya, dalam satu kali serangan, ada jejak mayat manusia. Ahli tipe 4 mengamati kabut darah yang masuk, tubuhnya bersinar terang. Dia menusuk dengan tombak perangnya dengan ganas, saat seberkas energi melesat ke dalam kabut darah. Namun, itu tidak berhasil, karena kabut darah terus menyebar ke arah ahli itu, menyelimutinya. Dalam satu tarikan napas, kabut darah terus maju, sambil meninggalkan mayat dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Pasukan pemberontak terus menembakkan laser dan sinar elektromagnetik ke kabut darah. Namun, yang mereka lakukan hanyalah melewati kabut, tidak melakukan apapun padanya. Setiap kali kabut melewati pasukan pemberontak, lebih banyak prajurit akan terhisap hingga kering darah mereka. Lari, tolong, selamatkan aku. Petik 2. Melihat pemandangan yang begitu menyedihkan, moral pasukan pemberontak yang awalnya rendah menjadi hancur. Banyak prajurit meninggalkan perlengkapan mereka dan melarikan diri ke segala arah, melarikan diri dari kabut darah yang mengerikan. Yue Zong menatap kabut darah itu, hatinya penuh dengan keterkejutan, apa-apaan ini? Apakah ini kekuatan seorang ahli tipe 6? Ini terlalu mengerikan, bahkan seseorang sekuat Yue Zong harus menghindar ketika berhadapan dengan ratusan ribu prajurit pemberontak. Dia juga bisa mengandalkan taktik pembunuhan untuk menghadapi prajurit satu persatu. Tidak mungkin melakukan apa yang dilakukan Wei Mingqing, menyingkirkan lebih dari 30.000 orang sendirian. Tepat saat para pemberontak mulai menyerah, sejumlah reaper muncul, sayap mereka terbuka, dan mereka menembakkan banyak rudal penarget ke kabut darah. Reaper, tepat waktu, mari kita lihat bagaimana kursi ini mengurus kalian. Hahaha, dari dalam kabut, tawa gila Wei Mingqing terdengar. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah rudal, langsung menghantamnya dan menyebabkannya meledak. Saat kabut darah melonjak ke depan, kabut itu menyelimuti para reaper. Dengan kilatan terang, semua reaper menyalurkan perisai energi untuk bertahan melawan kabut darah. Wei Mingqing muncul dari dalam kabut, mengirimkan tinjunya untuk memukul perisai. Tinjunya seperti palu godam, menghantam perisai, menyebabkannya berubah bentuk. Perisai itu hampir runtuh seketika. Namun, perisai itu berhasil bertahan, bagaimanapun juga, teknologinya tidak akan begitu lemah untuk memungkinkan prajurit ilahi tipe 6 menghancurkannya dalam satu pukulan. Sebelumnya, reaper yang dikirim Yue Zong untuk menunda para ahli tipe 5 telah dihancurkan hanya setelah mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Sebelum perisai energi runtuh, mereka tidak punya cara untuk menghancurkannya. Benar-benar senjata perang terkuat di wilayah awan kita, bahkan kursi ini tidak dapat menghancurkannya dengan mudah. Namun, kursi ini tak terkalahkan. Dengan kekuatanku, hancurkan untukku. Wei Mingqing tertawa terbahak-bahak, melancarkan satu pukulan lagi, dan darah di sekelilingnya membeku menjadi pedang tajam yang menembus perisai. Di bawah serangan tanpa henti, perisai itu akhirnya hancur, dan malaikat maut teriris menjadi beberapa bagian. Hahaha, kursi ini tak terkalahkan, mereka yang menentangku akan mati. Wei Mingqing tertawa seperti iblis, terus melenyapkan para malaikat maut saat dia melewati mereka. Dengan setiap pukulannya, darah akan mengelilinginya dan menghancurkan perisai, sebelum memotong mereka menjadi besi tua. Yue Zong melihat tingkat kehancuran yang disebabkan Wei Mingqing, hatinya menjadi dingin, tipe puncak 6. Monster ini seharusnya berada di puncak alam tipe 6 jika aku tidak salah. Setiap kali kabut darah membunuh musuh, kabut itu tampak bertambah banyak. Pemandangan yang mengerikan, banyak prajurit pemberontak berubah menjadi mayat kurus kering, pada saat yang sama, para reaper yang mereka andalkan dinodai oleh Wei Mingqing. Hal ini menyebabkan mereka hancur total.
Pasukan pemberontak mampu menyerbu pusat kota karena para Reaper. Saat para Reaper itu dihancurkan, para prajurit tidak memiliki semangat juang yang tersisa. Di langit, kartu truf lain dari pasukan pemberontak adalah helikopter serbu berat. Mereka mulai menjatuhkan rudal energi ke kabut darah. Rudal-rudal kuat itu dapat menghancurkan ahli tipe 6 hingga berkeping-keping. Ini adalah salah satu tindakan yang digunakan Cloud Regent untuk membunuh Dino General kelas tinggi. Rudal-rudal itu baru saja ditembakkan, ketika kabut darah di bawah tiba-tiba meledak, berubah menjadi tetesan darah yang menentang gravitasi, melesat ke arah rudal yang datang. Hong, 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 rudal-rudal yang dapat meluluhlantakkan seluruh bangunan meledak, sementara kabut darah mundur dan menyusut kembali. Helikopter serbu, kau pikir hanya karena kau berada di udara, kursi ini tidak akan bisa melakukan apapun. Pergilah ke neraka. Dari kabut darah, terdengar gemuruh yang kuat. Kabut darah yang besar itu menyusut dan mengembun dengan sendirinya, sebelum tiba-tiba menembakkan beberapa anak panah darah ke atas, menusuk ke arah salah satu helikopter. Hancur, anak panah darah itu menembus kokpit dan menembus kepala pilot saat dia menatap putus asa dan kaget. Saat berikutnya, anak panah darah yang lebih besar melesat keluar dari tubuh pilot, yang telah berubah menjadi mayat kering, saat dia terkulai di kursinya. Setelah kehilangan pilot, helikopter serbu itu bergoyang sebelum turun ke tanah. Dalam ledakan keras dan kobaran api, helikopter itu meledak dan melahap ratusan pemberontak. Setelah menghancurkan satu helikopter serbu, kabut darah terus menyapu ke arah helikopter lainnya, mengulangi pola menusuk pilot dan menghisapnya hingga kering. Helikopter serbu itu kemudian akan jatuh. Di seluruh medan perang, hanya helikopter serbu dengan rudal energi yang dapat menjadi ancaman bagi Wei Mingqing yang seperti iblis darah. Saat berbagai helikopter dihancurkan, helikopter lainnya dengan cepat menaikkan ketinggiannya, terbang lebih tinggi ke langit. Di kejauhan, di dalam pusat komando, saat para komandan melihat bagaimana Wei Mingqing mengamuk di medan perang, wajah semua orang tampak jelek. Seorang pria parubaya berjas menatap Wei Mingqing yang seperti iblis, matanya menyipit, kita harus menghentikannya. Jika dia terus mengamuk, kita semua akan mati di sini. Pria parubaya berjas ini bernama Dou Hua, salah satu anggota klan elit klan Dou. Ia juga salah satu jenderal terkemuka dalam pemberontakan tersebut. Dou Hua memimpin pasukan pribadi klan Dou. Sebelum pemberontakan, ia hanya berpura-pura menjadi manajer yang tidak penting dari sebuah perusahaan kecil. Karena kejadian yang tiba-tiba, ia tidak punya waktu untuk berganti, dan langsung bergabung dalam keributan. Zhang Qiuyan, seorang wanita cantik dan seksi di sampingnya, juga menyipitkan matanya, benar, dia gila. Jika ia membalikkan keadaan, kita semua akan mati. Meskipun banyak eselon atas kota telah bergabung dalam pemberontakan, ada yang masih berdiri di samping Wei Mingqing, sementara beberapa memilih untuk duduk di pagar dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Saat serangan di pusat kota gagal, Wei Mingqing akan dapat mengusir setiap pihak yang terlibat dalam pemberontakan ke neraka. Meskipun Wei Mingqing telah menjadi sangat kejam, ia telah memerintah selama bertahun-tahun. Banyak rakyat yang masih setia kepadanya, banyak penguasa kota yang siap sedia membantunya. Jika dia menang, para pemberontak hampir tidak mungkin membalikkan keadaan. Sepertinya hanya kita yang bisa menghentikannya. Ayo, seorang ahli berotot dalam setelan perang tipe 5 berbicara sebelum dia menyerang posisi Wei Mingqing dengan gagah berani. 8 ahli tipe 5 lainnya bertukar pandang dan mengikuti tepat di belakangnya. Saat ini, menghadapi kabut darah yang aneh dan mengerikan, tidak ada senjata perang yang dapat menahannya. Satu-satunya cara adalah mengandalkan para ahli tipe 5 yang dapat memanfaatkan setelan perang tipe 5. Orang-orang biasa pada dasarnya seperti semut di depan kabut darah Wei Mingqing, saat mereka diselimuti olehnya. Mereka akan kehilangan nyawa mereka. Pemimpin kelompok ahli tipe 5 muncul di depan Wei Mingqing dalam beberapa tarikan napas. Dengan lambaian tangannya, energi beku yang kuat keluar dari tangannya, membekukan tetesan darah. Saat embun beku bertemu dengan darah, sebagian kabut darah berubah menjadi bongkahan es besar dan jatuh ke tanah. Kabut darah yang tampaknya tak berujung itu mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Zhao Chun, itu kau. Benar-benar orang yang dikenal sebagai pengguna es teratas. Mengesankan, namun, di hadapan kursi ini, kau hanyalah semut yang sedikit lebih kuat. Kursi ini adalah eksistensi sejati yang tak terkalahkan di dunia ini.
Aku telah menerobos ke alam prajurit ilahi tipe 6, dan akan segera mencapai tipe 7 yang belum pernah dicapai oleh siapapun dalam sejarah sebelumnya. Saat itu, dunia ini akan menjadi mainan di tanganku. Mengapa menentangku? Beraninya kalian menentangku. Setelah geraman amarah, Wei Mingqing bangkit dan melangkah keluar dari kabut darah. Matanya merah padam, seluruh tubuhnya berlumuran darah yang tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Dia benar-benar tampak seperti iblis, memancarkan aura yang sombong dan menakutkan. Pada saat itu, Wei Mingqing tampak menerobos udara, melewati medan yang membeku. Dia muncul tepat di depan Zhao Chun, tangan kanannya seperti cakar. Itu terbungkus aura berdarah tebal yang ditujukan ke kepala Zhao Chun. Cakar itu sederhana, tetapi kekuatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Zhao Chun hanya bisa menatap cakar yang datang dengan mata terbelalak, tidak dapat bereaksi. Zhao Chun bisa mencium bau darah yang kuat yang dapat menyebabkan seseorang muntah. Pada saat itu, ahli lain yang memegang tombak perang datang menusukkan tombaknya dengan kecepatan yang sangat cepat ke arah Wei Mingqing. Jika Wei Mingqing terus menyerang Zhao Chun dengan paksa, dia akan tertusuk oleh tombak itu. Bodoh, kursi ini tidak terkalahkan, mereka yang menentangku akan mati. Wei Mingqing melirik tombak yang datang dan berteriak marah. Dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya, membawa bau darah yang kuat bersamanya saat dia muncul di samping ahli bertubuh kecil itu. Dia berubah menjadi kabut darah besar dan mengelilingi ahli itu. Wajah ahli bertubuh kecil itu jatuh saat dia mundur dengan cepat. Namun, kabut darah besar itu terus berputar ke arahnya, langsung menyelimutinya. Chen Qing, melihat ini, ahli tipe 5 lain yang baru saja tiba mengeluarkan teriakan yang menyayat hati. Inti tipe 5 di punggungnya bersinar terang. Kekuatan inti mutasi tipe 5 langsung mendorong kekuatannya hingga maksimal, menyebabkan dia melangkah setengah langkah ke alam tipe 6. Dengan kekuatan itu, kakinya menyala dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung menyerang kabut darah. Tepat saat itu, sosok kecil itu melesat keluar dari dalam kabut darah, melesat ke arah ahli yang hampir menjadi tipe 6. Ahli itu goyah dan meraih sosok kecil itu dengan hati-hati, berseru dengan khawatir, "Qinger, kamu baik-baik saja." Sosok mungil itu sedikit gemetar sebelum tiba-tiba meledak. Sebuah anak panah tajam berwarna darah melesat keluar, mengiris ahli yang hampir bertipe 6 itu menjadi beberapa bagian. Menyaksikan pemandangan berdarah ini, 7 ahli bertipe 5 yang tersisa merasakan hawa dingin di hati mereka. Kekuatan Wei Mingqing benar-benar terlalu kuat. Hanya dalam satu tarikan napas, dia telah membunuh 2 prajurit dewa tipe 5 secara berturut-turut. Jika dia terus seperti ini, mereka semua kemungkinan akan berubah menjadi mayat. Salah satu prajurit dewa tipe 5 menjadi pucat, seluruh tubuhnya gemetar. Dia berteriak sambil berbalik dan melarikan diri. Tidak semua orang mampu menghadapi kematian dengan berani. Banyak yang akan hancur di bawah tekanan. Wei Mingqing, dasar bajingan, matilah. Seorang ahli tipe 5 menyalurkan inti tipe 5 miliknya, mendorong kekuatannya hingga batas maksimal. Ia kemudian meraung marah dan menembakkan naga api kuning terang ke arah kabut darah. Karena kabut darah tersebut menempati area yang luas, naga api tersebut berhasil membakar sebagian kabut darah tersebut. Bajingan, beraninya kau bertindak melawan kursi ini, pergilah ke neraka. Teriakan kemarahan yang keras bergema dari dalam kabut darah. Tercium bau darah saat kabut tersebut menyerbu ke arah ahli tipe 5 tersebut. Sebagai tanggapan, ahli tipe 5 tersebut menembakkan api yang tak terhitung jumlahnya dengan liar, membakar sejumlah besar darah. Di bawah api yang membara, kabut darah tersebut semakin berkurang. Jika ahli tipe 5 ini diberi cukup waktu, kemungkinan besar ia dapat membakar semua kabut darah tersebut. Tiba-tiba, sesosok tubuh melesat keluar dari dalam kabut, mencengkeram kepala ahli tipe 5 tersebut dan menariknya dengan kuat. Seluruh kepala dan tulang belakang yang terhubung terseret keluar dan terkoyak dari tubuhnya, darah segar berceceran di mana-mana. Seorang ahli tipe 5 lainnya telah tewas pada saat ahli tipe 5 atribut api terbunuh. Ahli tipe 5 lainnya memiliki kilatan dingin di matanya. Dia melambaikan tangannya, dan mengirimkan tornado yang kuat, dengan paksa memisahkan Wei Mingqing dan kabut darah yang tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Wei Mingqing mampu memanfaatkan kekuatan tipe 6-nya untuk menginjak-injak ribuan orang, serta sifatnya yang tak terkalahkan, sebagian karena kabut darah. Jika bukan karena kabut darah yang menutupi lokasi sebenarnya Wei Mingqing, dan menangkis serangan yang tak terhitung jumlahnya,
bahkan jika dia adalah ahli tipe 6 puncak, dia tidak mungkin mengamuk tanpa beberapa cedera. Zhao Chun terus mengaktifkan kemampuannya sendiri, membekukan bongkahan besar kabut darah menjadi balok. Selama kabut darah dapat dipisahkan dan disegel, maka kekuatan tempurnya akan terbatas. Dua spesialis pertempuran jarak dekat lainnya menyerang dengan tombak pertempuran mereka yang terhunus. Ada energi mengerikan yang terkumpul di ujungnya yang meledak ke arah mereka. Yang lain memiliki kemampuan untuk memanipulasi gravitasi. Matanya berubah merah saat dia menyalurkannya, menyelimuti Wei Mingqing, menyebabkan tubuhnya tenggelam. Enyahlah. Wei Mingqing melirik ke arah dua ahli tipe 5 dengan tombak pertempuran dan mengarahkan telapak tangannya yang diselimuti cahaya berdarah ke arah mereka. Dua ahli tipe 5 itu melesat keluar, tombak-tombak kuat itu melesat menembus tangan-tangan berdarah itu, menghantam Wei Mingqing. Wajah Wei Mingqing berubah dingin, saat kabut darah berkumpul di sekelilingnya, berubah menjadi perisai. Dua dorongan energi menghantam perisai itu, dengan mudah menembusnya. Mereka menembus tubuhnya, memperlihatkan dua luka sedalam tulang. Namun, pada saat itu, kabut darah itu tiba-tiba melintas melewati mereka dan memenggal kepala mereka. Berani sekali, beraninya kau benar-benar menyakiti kursi ini. Kursi ini akan membantai semua 9 generasi keluargamu. 10 bahkan, Wei Mingqing mengeluarkan raungan seperti binatang buas yang marah. Luka-luka yang dideritanya sembuh dengan kecepatan yang luar biasa. Tiba-tiba, puluhan anak panah darah melesat keluar dari tubuhnya, menusuk ke arah 3 prajurit dewa tipe 5 yang tersisa. Wajah Zhao Chun berubah. Dia dengan cepat menyalurkan energinya, saat energi dingin yang luar biasa terpancar keluar darinya, menyebabkan bahkan kulitnya tertutup es. Anak panah darah yang tajam menembus es, membuat es menjadi merah darah. Pengguna manipulasi gravitasi tipe 5, serta pengendali angin, tidak seberuntung itu, tubuh mereka langsung tertusuk oleh puluhan anak panah darah. Seketika, mereka penuh dengan lubang saat tubuh mereka dihisap hingga kering dari semua darah. Saat Wei Mingqing berada di atas angin, dia tertawa terbahak-bahak dengan gila, haha. Kursi ini tak terkalahkan, dunia ini milik kursi ini. Aku akan menghabisi semua pengkhianatmu. Singkirkan semua keluarga dan garis keturunanmu. Hahaha. Saat dia tertawa terbahak-bahak, Yue Zong muncul tepat di depannya seperti kilatan petir, mengenakan setelan pertempuran tipe 5 miliknya. Wei Mingqing adalah iblis yang akan menerobos ke alam tipe 7, dan orang yang telah membunuh terlalu banyak orang tak berdosa, Yue Zong tidak akan membiarkannya hidup. Wei Mingqing melirik Yue Zong dan mendengus dingin, petani, matilah. Dia dan kabut darahnya telah dipisahkan oleh pengendali angin sebelumnya, dan keduanya menerjang ke arah Yue Zong. Selama Yue Zong terperangkap dalam kabut darah, dia akan tersedot kering. Tepat pada saat ini, api iblis merah terang membungkus Yue Zong. Saat kabut darah terlalu dekat, kabut itu terbakar menjadi ketiadaan. Kamu memiliki beberapa kemampuan, tetapi di depan kursi ini, kamu hanyalah seekor semut kecil. Wei Mingqing menatap Yue Zong dengan dingin sambil menunjuk dengan telapak tangannya, 10 sinar merah terang yang bahkan dapat menembus baju besi setelan perang tipe 5 melesat keluar, menghantam Yue Zong. Yue Zong menghilang dari lokasinya dalam sepersekian detik. Ilusi, di mana tubuh utamanya? Wei Mingqing menatap klon Yue Zong yang tersebar, perasaan tidak nyaman merayapi hatinya. Dia memilih untuk mundur dengan cepat. Kecepatannya sungguh menakjubkan, sampai-sampai beberapa prajurit Dino tahu bahwa mereka bukanlah tandingannya. Itu bukan cara untuk mempertahankan perlawanan. Selama dia dapat menciptakan sesuatu, Wei Mingqing dapat bergabung kembali dengan kabut darahnya, dan mereka dapat menghadapi Yue Zong dengan lebih mudah. Saat Wei Mingqing bergerak, dia tiba-tiba tenggelam, seolah-olah punggungnya baru saja bertambah 10.000 jin. Yue Zong muncul secara misterius di belakang Wei Mingqing, menusukkan tombak dengan ganas. Mata Wei Mingqing akhirnya menunjukkan sedikit kepanikan. Dia melambaikan tangannya yang besar, menepis tombak perang itu. Kekuatan prajurit ilahi tipe 6 meledak keluar. Pada saat itu, Yue Zong melepaskan tombaknya. Kekuatan penuh Wei Mingqing menghantam tombak itu, menjatuhkannya ribuan meter. Yue Zong mengerahkan seluruh berat tubuhnya ke dalam benturan itu, menghantam Wei Mingqing seperti petir. Kekuatannya meledak keluar, memaksa prajurit ilahi tipe 6 itu terlempar. Ketika Yue Zong menabrak Wei Mingqing, kaisar yang gila itu merasakan organ dalamnya bergetar, dan dia hampir muntah. Meskipun dia adalah prajurit ilahi tipe 6,
dalam hal fisik, dia lebih rendah dari Yue Zhong yang memiliki tubuh baja tingkat ketiga. Bagaimanapun, manusia adalah salah satu spesies cerdas yang lebih lemah. Orang ini lemah dalam pertempuran jarak dekat. Saat Yue Zhong memastikan fakta itu, dia melesat maju dan seluruh tangan kanannya diselimuti api iblis, meninju ke arah Wei Mingqing. Dia ingin mengalahkan prajurit dewa tipe 6 puncak ini dalam waktu sesingkat mungkin. Kalau tidak, begitu Wei Mingqing berhasil menjauhkan diri dari mereka, dia akan menanggung akibatnya. Sebagai kaisar wilayah awan, Wei Mingqing jarang perlu bertindak sendiri di masa lalu. Meskipun dia kuat, keterampilan bertarung jarak dekatnya lemah. Dia pada dasarnya tak tertandingi oleh Yue Zhong yang memiliki banyak pengalaman. Tangan kanan Yue Zhong menghantam perut Wei Mingqing, dan kekuatan dahsyat yang dipadukan dengan api iblis meledak, menyelimuti seluruh tubuhnya. Ah! Di bawah kobaran api iblis yang hebat, Wei Mingqing menjerit kesakitan. Kabut darah tebal tiba-tiba keluar dari tubuhnya, mencoba memadamkan api iblis. Api iblis Yue Zhong berada pada tahap orde keempat, tidak ada yang tidak bisa dibakarnya. Saat menyala, bahkan prajurit dewa tipe 5 tidak akan bisa memadamkan api dengan mudah. Kabut darah terus berputar di sekitar Wei Mingqing, mencoba memadamkan api sambil menyelimuti Yue Zhong. Yue Zhong menatap Wei Mingqing, tinjunya menghujani Wei Mingqing tanpa ampun. Di bawah peningkatan Dark Doki miliknya serta Type 5 Battle Suit, setiap pukulan dapat menembus bahkan kendaraan lapis baja. Namun, melawan Wei Mingqing, dia tidak dapat meninju. Wei Mingqing terengah-engah dan tidak dapat pulih dari serangan terus-menerus oleh Yue Zhong. Dia kemudian membuka mulutnya, menembakkan kabut darah panjang seperti anak panah ke arah Yue Zhong. Yue Zhong mencengkeram Wei Mingqing, memutar tubuhnya dan membantingnya ke tanah. Ketika anak panah darah menembus Devil Flame milik Yue Zhong, panah itu menghantam bahunya, menembus Type 5 Battle Suit, sebelum dihentikan oleh Type 5 Mutan si Snake bersisik armor. Dia mencengkeram Wei Mingqing sekali lagi, menendang pinggangnya dengan ganas. Dengan kekuatannya yang luar biasa, tendangan itu menghancurkan gonat Wei Mingqing. Ah, sakit, sakit. Wei Mingqing menjerit kesakitan, bahkan jika dia adalah ahli tipe 6, permata keluarga yang berharga milik siapapun akan menjadi titik lemah. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat ini, kabut darah yang terpisah menyerbu, menyelimuti mereka berdua. Mata Yue Zhong berkilat dingin, api iblisnya berkobar ke atas membentuk pilar. Kabut darah mulai terbakar dengan suara berderak keras, tanpa ada cara untuk mendekat. Dia kemudian meraih Wei Mingqing, dan mengangkat lututnya dengan kejam, menghantam pinggang Wei Mingqing yang berdarah. Diserang di tempat yang sama berulang kali, wajah Wei Mingqing berubah kesakitan, tubuhnya gemetar tanpa henti. Yue Zhong terus menghujani kepala Wei Mingqing dengan pukulan, kekuatan dan api iblisnya meledak keluar. Gumpalan kabut darah lainnya merembes keluar dari tubuh Wei Mingqing, membeku untuk memblokir api iblis. Yue Zhong tampaknya mengabaikan semuanya dan terus menghantamkan tinjunya dengan ganas, mengubah kepala Wei Mingqing menjadi bubur yang berantakan dan berdarah. Setelah puluhan pukulan, kabut darah tiba-tiba menghilang, sementara kepala Wei Mingqing dibakar menjadi abu oleh api iblis. Bola besar kekuatan hidup diserap ke dalam tubuh Yue Zhong. Tiran wilayah awan itu mati begitu saja di tangan Yue Zhong. Bukan karena Wei Mingqing lemah, tetapi pengalamannya dalam pertempuran jarak dekat terlalu kurang. Sebagai kaisar wilayah awan, dia tidak perlu bertindak sama sekali. Karena itu, saat Yue Zhong mendekat, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Pada akhirnya, ia dikalahkan oleh Yue Zhong yang lebih lemah. Tentu saja, jika bukan karena 9 prajurit ilahi tipe 5 sebelumnya yang telah mengorbankan diri mereka untuk memisahkan Wei Mingqing dan kabut darah, Yue Zhong akan mati dalam sekejap. Selamat, Anda telah memperoleh plus 20 di semua atribut. Selamat, Anda telah memperoleh plus 4 poin keterampilan yang akan dialokasikan. Kekuatan hidup murni memasuki tubuh Yue Zhong dan ia mendengar 2 pemberitahuan. Setelah merenung sejenak, ia memilih untuk meningkatkan Dark Doki, mendorongnya ke tahap orde ke-4+3. Api iblis sangat kuat dalam menyerang, sementara Dark Doki meningkatkan kekuatan Yue Zhong dalam semua aspek. Itu adalah keterampilan tambahan, yang meningkatkan serangan dan pertahanannya. Jika ia ingin bertahan hidup dengan lebih baik, Dark Doki lebih cocok. Do Hua berdiri di podium,
menatap kota kekaisaran dengan dingin sebelum memberikan perintah dingin. Apakah Wei Mingqing akhirnya mati? Bagus sekali, kalau begitu, Yue Zong juga tidak berguna bagi kita. Sampaikan perintahku, matikan semua peralatan elektronik dengan klon. Luncurkan rudal pertama. Ya, salah satu petugas sinyal segera pergi. Setelah perintah itu dikeluarkan, sejumlah meriam 235 mm mulai menyesuaikan bidikan mereka di hutan sekitar 4 km dari pusat kota. Meskipun sebagian besar wilayah awan menggunakan komputer pusat untuk menyesuaikan senjata mereka, senjata tersebut masih dapat disesuaikan secara manual. Bayi tiba-tiba muncul di arloji Yue Zong, membunyikan alarm, peringatan. Peringatan, klon di dekat pusat kota telah dimatikan. Berdasarkan dugaan, ada kemungkinan 89% bahwa pasukan pemberontak telah menyerang Anda. Hati Yue Zong menjadi dingin saat rasa bahaya yang kuat muncul di hatinya. Dia dengan cepat mengaktifkan armor yang menyelimuti tulangnya, dengan tulang putih melangkah keluar dari kekosongan dan berubah menjadi karapas di sekelilingnya. Paku tulang mendorongnya dari tanah, mengirimnya sekitar 300 meter ke udara. Hong, 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 setelah 3 napas, ada ledakan keras yang mengguncang bumi di dalam kota bagian dalam, menghancurkan banyak bangunan dan struktur. Kekuatan meriam energi itu sangat mengerikan, kemungkinan hanya perisai energi yang bisa menghalanginya. Bahkan prajurit ilahi tipe 6 akan merasa sulit untuk bertahan dari rentetan tembakan itu. 20 meriam berat itu adalah kartu truf lain yang disiapkan oleh 4 klan besar. Mereka awalnya bermaksud menggunakannya untuk melawan Wei Mingqing. Namun, dengan berubahnya alur pertempuran, karena Wei Mingqing telah mati, Yue Zong menjadi target mereka berikutnya yang harus disingkirkan. Rudal energi yang dipandu membutuhkan komputer pusat atau AI untuk mengendalikannya agar dapat menembakkannya dengan akurat. Sedangkan meriam berat hanya memerlukan penyesuaian sudut dan lintasan. Melawan Yue Zong dan AI supernya, meriam berat adalah senjata terbaik untuk digunakan. Duri White Bones mudah hancur oleh ledakan itu, dan Yue Zong mulai turun seperti batu yang berat. Pada saat ini, Yue Zong mengaktifkan skill Summon Tamet Beast miliknya. Sebuah kekosongan muncul, dan Grini melesat keluar darinya, mengangkat Yue Zong di punggungnya. Berdiri di atas Grini, Yue Zong menyapu pandangan tajam ke bawah, dan segera melihat Do Hua dan yang lainnya di pusat komando. Tanpa menggunakan komputer, Do Hua dan yang lainnya hanya bisa memanfaatkan titik pandang yang tinggi untuk mengamati. Yue Zong menepuk punggung Grini, dan punggung itu segera melesat ke arah mereka dalam kilatan cahaya hijau. Do Hua melihat mereka, dan perasaan dingin merayapi hatinya saat dia meraung, serang. Singkirkan dia. Para prajurit di sisi Do Hua segera mengangkat senjata mereka untuk menembaki Yue Zong. Sinar laser dan elektromagnetik yang terang melesat ke langit, berubah menjadi jaring yang mengancam akan menelan Grini. Kekuatan sinar-sinar itu benar-benar dahsyat, bahkan binatang mutasi tipe 4 mungkin tidak dapat menahannya. Namun, meskipun tubuh Grini besar, kecepatannya telah mencapai Mach 2. Ia melintasi 680 meter hanya dalam sedetik, memungkinkannya untuk menghindari sinar-sinar itu. Jika pasukan pemberontak memiliki komputer pusat untuk membantu mereka, masih ada kemungkinan untuk melukai Grini. Tanpa kemampuan perhitungan, prajurit biasa tidak memiliki cara untuk menangkap gerakan mendalam Grini. Hanya dalam 4 detik, Grini terbang di atas pusat komando dengan hembusan yang kuat. Ia membuka sayapnya yang besar dan mengirimkan bila angin ke prajurit pemberontak di bawah. Di bawah semburan bila angin, banyak prajurit pemberontak teriris menjadi beberapa bagian, anggota tubuh mereka beterbangan kemana-mana. Itu tampak seperti neraka. Yue Zong melompat turun dengan ringan, muncul di depan Do Hua yang saat ini memiliki ekspresi pahit. Dia bertanya dengan ekspresi muram, "Mengapa kau bertindak melawanku?" Wajah Do Hua berubah, menggertakkan giginya. Dia menjawab, "Semua ini salah paham. Kami hanya ingin memastikan bahwa Wei Mingqing terbunuh sepenuhnya. Kau tahu bahwa prajurit Dewa Tipe 6 itu mengerikan. Jika dia pergi dari sini, kita semua akan mati. Izinkan aku meminta maaf padamu di sini, ini adalah keputusan yang kubuat sendiri. Jika kau ingin membunuh, bunuh saja aku." Yue Zong menatap Do Hua yang keras kepala yang tidak mau mengakui kesalahannya, dan matanya berkilat dingin. Pedang api tipe 4 muncul di tangannya, dan dia mengayunkannya ke bawah dalam sekejap, memutuskan lengan kanan Do Hua. Darah berceceran sementara wajah Do Hua berubah kesakitan.
Yue Zong tertawa dingin sebagai tanggapan, kau pikir aku akan percaya kebohongan yang tidak masuk akal seperti itu? Jika aku tidak salah, kalian bajingan sudah bersiap melawan Aiku dan mencari kesempatan untuk membunuhku. Membakar jembatan setelah menyeberangi perairan, sungguh metode kasar yang digunakan oleh para politisi. Wajah Dou Hua berubah, dia tahu kebohongannya telah terbongkar, dan berteriak keras, benar sekali. AI super di tanganmu terlalu berbahaya bagi kami. Selama kau masih hidup, dan kau memilikinya, peralatan dan komputer pusat kami yang tak terhitung jumlahnya tidak akan efektif. Kau adalah kanker bagi seluruh wilayah awan. Selama kau ada, teknologi wilayah awan tidak akan pernah berkembang. Hanya dengan membunuhmu kita akan dapat berkembang pesat. Mengapa kau tidak bunuh diri? Demi kemanusiaan, orang sepertimu seharusnya mati saja. Di dalam ibu kota kekaisaran, ada banyak bom energi terarah, malaikat maut, dan senjata super mengerikan lainnya. Namun, semuanya membutuhkan komputer pusat untuk menghitung efektivitas maksimum dalam menembakkannya. Karena Yue Zong memiliki Baiyi, maka ia dapat menguasai semua yang ada di ibu kota. Selama ia masih berada di ibu kota, 4 klan besar tidak akan berani menggunakan senjata apapun. Nasib mereka pada dasarnya ada di tangannya. Kali ini, 4 klan besar dapat menyerang Wei Mingqing karena mereka telah menerima bantuan Yue Zong dalam mengendalikan para malaikat maut dan rudal energi yang dipandu. Sementara pihak Wei Mingqing harus menderita karena tidak adanya komputer pusat. 4 klan besar tentu saja tidak akan membiarkan Yue Zong terus hidup bersama mereka. Seperti yang diharapkan, karena kalian ingin membunuhku, aku juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dengan tatapan dingin, Yue Zong melesat maju dan membuat Dou Hua pingsan. Pada saat yang sama, tangan kanannya bersinar, saat sebuah rune boneka tipe 2 muncul dan memasuki kepala Dou Hua. Dou Hua kemudian ditampar hingga terbangun, ekspresi muramnya sebelumnya digantikan dengan ekspresi hormat, salam, guru. Yue Zong menunjuknya, menyerahkan beberapa rune boneka, berangkatlah dengan tulang putih, kumpulkan bawahanmu, ubah mereka menjadi boneka. Dou Hua menjawab dengan hormat, ya, Tuan. Setelah itu, Dou Hua mundur dengan tulang putih. Niat membunuh Yue Zong tidak mereda, karena kalian ingin memaksaku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Dia kemudian bertanya pada Baiyi, di mana keempat orang tua itu. Baiyi menjawab, Tuan, tidak ada informasi. Musuh telah memutus semua aliran listrik, aku tidak dapat mengetahui posisi mereka. Para penguasa klan itu juga orang-orang yang licik, karena mereka tahu kekuatan Yue Zong, mereka tidak akan tinggal di tempat yang berbahaya. Yue Zong mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana situasi pertempuran di luar kota? Baiyi menjawab, sebelum aku kehilangan koneksi dengan salinan, keempat klan besar memperoleh keuntungan. Jenderal Wei Shou telah tewas, penjaga kota lainnya juga menyerah, hanya beberapa yang masih melawan. Keempat penguasa klan itu bukanlah orang bodoh. Tepat pada saat mereka menerobos masuk, di mana kekuatan Yue Zong tidak penting, mereka memilih untuk berselisih dengannya. Yue Zong kemudian melompat kembali ke Grini, ayo menuju ke kota luar. Grini mengepakkan sayap sekali dan berubah menjadi kilatan hijau saat terbang menuju kota luar. Segera setelah itu, Yue Zong tiba di wilayah udara di atas medan perang. Dia melihat ke bawah, hanya untuk menemukan para prajurit dari 4 klan besar menyapu medan perang sementara ribuan tawanan dibawa keluar kota. Di beberapa gang, masih ada kilatan cahaya dan suara konflik. Yue Zong menepuk punggung Grini, turun. Grini mengepakkan sayap sekali dan menembak jatuh. Itu dia, tembak, bunuh dia. Seorang perwira dari 4 klan besar melihat Grini dan berseru dengan keras. Namun, sudah terlambat. Yue Zong melompat turun dari punggung Grini, dan dengan kilatan dingin, pedang gigi hitam di tangannya menebas. Dia melesat melewati unit yang beranggotakan 40 orang itu seperti hantu. Pedang itu terus menari, sementara darah berceceran di mana-mana. Dalam beberapa tarikan napas, mereka semua telah terbunuh. Kuat, para pengawal kota yang menyerah menatap Yue Zong dengan kaget. Aku Yue Zong? 4 klan besar pasti tidak akan membiarkan kalian pergi karena kesetiaan kalian kepada Wei Mingqing. Jika kalian ingin hidup, ambil senjata kalian dan ikutlah denganku. Kita akan menyerang gudang senjata mereka dan menghabisi mereka. Jika kalian tidak keberatan mati, menyerah saja. Dengan 1 poin, 2 malaikat maut muncul begitu saja. Melihat ini,
Mata mereka membelalak kaget. Meskipun teknologi wilayah awan sudah maju, itu belum sampai pada tahap di mana teknologi spasial dapat digunakan seperti yang dilakukan Yue Zhong. Itu di luar apapun yang mereka ketahui. Seorang perwira kekar dengan bekas luka panjang di wajahnya berdiri dan berkata, "Tuan, para pemberontak itu memiliki AI super, jika dua malaikat maut ini bertemu AI mereka, ada kemungkinan AI itu akan dicuri." Yue Zhong menatap perwira itu dan berkata dengan dingin, "AI itu milikku, sejak awal. Mulai sekarang, merekalah yang tidak akan bisa menggunakan senjata mereka." Apa? Ketika mereka mendengar ini, wajah semua pengawal kota berubah. Kali ini, alasan utama mengapa mereka kalah adalah AI super, yang membuat mereka tidak berdaya. Jika bukan karena AI super, maka bahkan jika semua pasukan pemberontak bergandengan tangan, mustahil untuk mengalahkan pengawal kota dengan teknologi dan daya tembak mereka yang unggul. Yue Zhong terus bertanya dengan agresif, "Wei Mingqing sudah mati. Apakah kau berniat untuk terus setia kepada orang yang sudah mati? Atau untuk memperjuangkan kebebasanmu sendiri dan rekan-rekanmu untuk memusnahkan pasukan pemberontak?" Perwira itu menatap Yue Zhong dengan mata merah, "Karena kau berdiri bersama 4 klan besar, mengapa mengkhianati mereka sekarang?" Tatapan para pengawal kota jatuh pada Yue Zhong, mereka jelas juga penuh dengan kecurigaan. Yue Zhong menjawab dengan datar, "Mereka bertindak untuk membunuhku terlebih dahulu. Jangan bilang aku tidak bisa membela diri dan menunggu mereka membunuhku. Apakah kau bersedia bergabung denganku atau menunggu mereka membunuhmu?" Petugas itu menatap Yue Zhong dan berkata, "Aku Chen-Tai. Aku bersedia melayanimu, tetapi kau harus berjanji padaku ini, jika kau menang, kau harus memastikan keselamatan saudara-saudaraku, dan kau tidak boleh menjadikan kami budak atau pengungsi." Pemenang memutuskan aturan, sementara yang kalah di wilayah awan menderita. Mereka adalah budak atau pengungsi, keturunan mereka ditakdirkan untuk menjadi sama. Ketika memikirkan kemungkinan menderita nasib seperti itu, para prajurit tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Yue Zhong menjawab dengan sungguh-sungguh, "Jika kita menang, aku pasti tidak akan memperlakukan kalian semua dengan buruk. Selama kalian mengikutiku, kalian pasti tidak akan menjadi budak atau pengungsi." Chen-Tai kemudian berbalik dan membentak, "Baiklah. Saudara-saudara, persenjatai diri kalian, ayo bertarung." Para pengawal kota dengan cepat mendapatkan kembali semangat juang mereka, dan memperlengkapi diri mereka, sebelum berdiri di samping Chen-Tai. Yue Zhong kemudian memimpin pasukan ini menuju senjata berat dari 4 klan besar. "Itu adalah Reaper, mengapa mereka tiba-tiba muncul di sini? Sial, itu adalah Reaper." Petik 2. Saat pasukan pemberontak dari 4 klan besar melihat 2 Reaper, wajah mereka berubah. Saat berikutnya, 2 Reaper melepaskan pembantaian pada para prajurit, meninju mereka semua hingga berlubang saat pasukan pemberontak terbunuh. Chen-Tai dan yang lainnya bergegas menghampiri, mengambil peralatan di lantai. Mereka kemudian mengambil alih area senjata berat. Yue Zhong mengamati sekelilingnya, "Kalian berjaga di sini. Cepat aktifkan sistem untuk senjata-senjata itu. Salah satu dari kalian, ikut aku untuk mengatur ulang garda kota." Chen-Tai berteriak, "Zuogang." Seorang prajurit datang dan melapor, "Ya, Kapten." Chen-Tai kemudian berkata, "Kalian bawa beberapa orang untuk mempertahankan lokasi ini. Aku akan mengikuti Tuan Yue Zhong untuk menyusun kembali garda kota pusat itu." Zuogang menjawab, "Dimengerti. Ayo pergi." Yue Zhong meraih Chen-Tai, sebelum menyalurkan Dark Doki-nya. Dia menyerbu melalui medan perang dengan kecepatan Mach 2 yang mengerikan. Dalam beberapa tarikan napas, dia menghilang dari pandangan semua orang yang hadir. Zuogang dipenuhi dengan keterkejutan, kuat. Dia menahan perasaannya, sebelum memerintahkan yang lain, "Cepat aktifkan sistem untuk meriam berat." Para pengawal kota telah berhadapan dengan senjata-senjata berat sebelumnya, dan karena sebagian besar pasokan listrik mereka baru saja terputus, dan tidak hancur, mereka dengan cepat dapat menghidupkan kembali sistem-sistem tersebut. Yue Zhong dengan cepat datang ke garis depan bersama Chen-Tai. Lebih dari 2.000 pengawal kota pusat telah menyerah saat itu, dan mereka digiring menuju sebuah ladang besar. Banyak meriam elektromagnetik ditempatkan, sementara lebih dari 200 prajurit pemberontak dari 4 klan besar menatap pengawal kota dengan dingin. Saat ada gerakan aneh dari para pengawal kota itu, meriam elektromagnetik akan meninju mereka hingga berlubang. Bersembunyi di balik suatu tempat berlindung, Chen-Tai menatap 2.000 pengawal kota itu dengan tangan terkepal erat.
Napasnya menjadi tersengal-sengal saat ia menatap Yue Zong dengan tatapan memohon. Yue Zong balas menatapnya dan mengangguk sedikit. Pupil matanya menyempit, douki gelap tingkat keempat menyelimuti tubuhnya. Dengan ketukan kakinya, Yue Zong berubah menjadi seberkas cahaya hitam saat ia menyerang ke arah 200 pasukan pemberontak. Dalam beberapa tarikan napas, Yue Zong sudah sampai di tengah-tengah mereka. Ia segera mengaktifkan seni ketakutan tingkat ketiga, dan serangan roh yang kuat menyebar bersamanya di tengah. Para prajurit yang diselimuti oleh keterampilan itu segera pingsan. Bagi Chen Tai, yang ia lihat hanyalah kilatan hitam, dan 200 prajurit pemberontak tiba-tiba jatuh ke tanah, membuatnya merasa terkejut. Setelah berhadapan dengan 200 pemberontak itu, Yue Zong muncul kembali. Ia kemudian melambaikan tangannya dengan santai, mengirimkan rune bonekanya ke masing-masing prajurit yang pingsan itu. Untuk menaklukkan kota, Yue Zong saja tidak cukup. Ia membutuhkan pasukan untuk mendukungnya. Setelah para prajurit ini berubah menjadi boneka, sementara kemauan dan kekuatan tempur mereka menurun, mereka dapat membantu menjaga ketertiban dan mempertahankan lokasi. Mereka bahkan dapat digunakan sebagai umpan meriam. Chen Tai berdiri dan berseru dengan suara lantang, "Saya Kapten Chen Tai dari pengawal kota pusat. Ini Tuan Yue Zong, kami di sini untuk menyelamatkan Anda. Jika Anda tidak ingin dibunuh oleh para pemberontak ini, atau keluarga dan orang-orang terkasih Anda menjadi budak, maka berdirilah. Angkat senjata Anda, dan basmi para pemberontak terkutuk ini. Dia Chen Tai. Saya mengenalinya. Mereka memiliki daya tembak yang besar, bagaimana kita bisa melawan mereka?" Petik 2. Mendengar kata-kata Chen Tai, 2000 pengawal kota menjadi panik, karena banyak dari mereka mulai menggerutu dan bertanya-tanya. Yue Zong menepuk bahu Chen Tai dan memerintahkan, "Saya serahkan ini kepada Anda. Sebaiknya Anda mengatur mereka dengan benar." Chen Tai mengangguk dengan ekspresi muram namun bersemangat, "Ya, Tuan." Dia baru saja menjadi kapten dari pasukan yang beranggotakan 100 orang dalam pertempuran ini. Namun sekarang, dia tiba-tiba ditugaskan untuk menjadi pemimpin pasukan yang beranggotakan 2000 orang. Ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan yang dipercayakan Yue Zong kepadanya. Dia tentu saja bersemangat. Setelah menyerahkan 2000 pengawal kota kepada Chen Tai, Yue Zong membawa 200 prajurit pemberontak bersamanya saat dia terus maju. Kelompok itu maju beberapa ratus meter ketika mereka secara kebetulan bertemu dengan tim yang beranggotakan 500 orang. Pemimpin kelompok lainnya melihat ke arah boneka Yue Zong dan bertanya dengan cemberut, "Dari unit mana kalian berasal?" Yue Zong tidak membuang waktu dengan mereka. Dia melesat ke tengah-tengah mereka seperti hantu, saat gelombang roh yang kuat menyebar, melumpuhkan lebih dari separuh prajurit. Serangan musuh. Serangan musuh. Di antara para prajurit ini, ada satu yang menonjol dalam hal roh yang tidak terlalu terpengaruh oleh serangan Yue Zong. Dia langsung berteriak sekeras-kerasnya. Pedang dingin melesat melewati prajurit berbasis roh, memenggal kepalanya, dan langsung membunuh prajurit itu. Namun, sudah terlambat, saat prajurit itu berteriak, sinyalnya sudah terkirim ke langit. "Musuh, kok masih ada musuh? Di belakang kita juga." Para prajurit dari 4 klan besar melihat sinyal itu dan wajah mereka muram. Pasukan pemberontak yang hampir mengalahkan pengawal kota berkumpul kembali, dan mereka berjalan menuju Yue Zong dan anak buahnya. Setelah pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya, jumlah mereka sudah mencapai 40.000. Pasukan ini seperti aliran logam yang melonjak menuju Yue Zong. Yue Zong mencoba memusnahkan 2 unit bala bantuan darurat, bergerak memilih untuk mundur. Pasukan yang berkekuatan 40.000 orang itu tidak mudah dihadapi, karena ada banyak ahli di dalamnya. Saat dia terjebak di antara mereka, tidak peduli seberapa kuat dia akan terbunuh. Prajurit ilahi tipe 6 yang tampaknya tak terkalahkan Wei Mingqing masih jatuh di tangan beberapa prajurit ilahi tipe 5. Jika orang yang kuat tidak berhati-hati, ada kemungkinan untuk dibunuh oleh orang lain yang lebih lemah yang bergandengan tangan. Menghadapi gelombang tentara pemberontak yang datang, Yue Zong mengirim boneka-boneka itu ke beberapa gang dan jalan. Mereka memanfaatkan penutup sederhana saat mereka mengeluarkan senjata mereka dan mulai menembaki tentara pemberontak. Tentara pemberontak harus mengeluarkan boneka-boneka itu dengan hati-hati dan waspada sebelum mereka dapat terus maju. Kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan yang intens. Tanpa campur tangan senjata berat, dengan kematian setiap prajurit boneka,
beberapa tentara pemberontak juga akan terbunuh. 40.000 tentara pemberontak dengan cepat berkumpul. Sebelum berpisah menjadi 8 jalur. Setiap unit sekitar 4.000 atau lebih, saat mereka perlahan-lahan mengepung posisi Yuezong. Di dataran tinggi, ada seorang jenderal yang mengenakan seragam militer, berdiri tegak sambil menyentuh kumis kecilnya sedikit. Dia memberi perintah dengan tatapan dingin di matanya, serang. Hancurkan musuh, jangan biarkan seorang pun hidup. Jenderal ini bernama Chen Du, komandan pasukan yang menyerang kota luar. Dia telah memimpin operasi melawan pengawal kota pusat. Siap, dengan perintah Chen Du, 8 pasukan dengan cepat melancarkan serangan yang menakutkan ke daerah tempat Yuezong berada. Berdasarkan kekuatan militer Yuezong saat ini, pasukan manapun dapat dengan mudah menyapu bersih pasukan Yuezong. Melihat 8 unit yang mendekat, mata Chen Tai berkilat ketakutan. Namun, dia berdiri di sisi Yuezong dengan tegas. Mereka sudah tidak punya cara untuk mundur, atau menyerah. Pasukan pemberontak tidak akan membiarkan mereka pergi. Yuezong berdiri tegak, menatap pasukan yang melonjak dengan tawa dingin, bagaimana kalau kita mulai? Pupil matanya menyempit saat dia memberi perintah, tembakan meriam. Mata bayi berkilat dengan data, dimengerti. Penembakan dimulai, menghitung lokasi, target ditetapkan. Pada saat itu, meriam berat yang berhasil direbut Yuezong mulai menyesuaikan sudutnya, melepaskan rentetan tembakan. Hong, 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 kilatan terang melesat di langit, sebelum mendarat di tanah. Dengan setiap ledakan terang, sejumlah besar prajurit akan musnah, ditelan oleh api dan kehancuran. Tidak ada ruang untuk melarikan diri, dan prajurit elit yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu dalam hitungan detik. Dalam beberapa tarikan napas, kemanapun Yuezong melirik, hampir tidak ada 100 prajurit pemberontak di setiap sudut. Sisanya telah dimusnahkan. Ini adalah kekuatan Super A yang sebenarnya dan mengerikan, dikombinasikan dengan teknologi canggih. Yuezong berbicara dengan dingin, sampaikan perintahku. Bunuh jalan keluar kami. Chen Tai tergerak saat ia menjawab, ya, Tuan, bunuh, bunuh, bunuh. Saudara-saudara, mari kita bantai jalan keluar kami. Dengan raungan marah, Chen Tai membawa 2.000 pengawal kota keluar, bergegas menuju tentara pemberontak yang jumlahnya lebih banyak dari mereka. Hong, 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 sejumlah ledakan putih besar meledak di tengah-tengah tentara pemberontak, menyelimuti mereka. Moral pasukan pemberontak hancur berantakan. Tanpa semangat juang, mereka meninggalkan baju zirah mereka, menginjak-injak diri mereka sendiri. Chen Du mengamati pasukan pemberontak yang hancur dan bergumam dengan linglung, bagaimana bisa jadi seperti ini? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Kami baru saja mendapatkan keuntungan. Mengapa kami kalah? Mengapa? Salah satu wakil komandan berteriak, Jenderal, tenangkan diri kalian, kami belum kalah. Kami masih memiliki pasukan cadangan. Apakah kami akan mengirim mereka ke medan perang? Chen Du sombong, tetapi ia adalah seorang jenderal yang luar biasa. Bahkan ketika berhadapan dengan karakter yang tidak penting seperti Yuezong baginya, dia tetap mempertahankan pasukan cadangan, tidak mengerahkan mereka. Dia segera pulih dan memberikan serangkaian perintah, mundur. Mundur segera, kita tidak punya senjata berat, jika kita melawannya, itu hanya akan menguras kekuatan tempur kita. Evakuasi pasukan, gunakan taktik gerilya untuk melakukan serangan balik. Atas perintah Chen Du, 8.000 pasukan cadangan dengan cepat menyebar ke dalam unit-unit yang lebih kecil, memanfaatkan medan untuk memulai serangan balik mereka. Para prajurit ini terdiri dari prajurit-prajurit paling elit di bawah Chen Du. Dengan perlawanan mereka, pengawal kota Chen Tai terpaksa memperlambat laju mereka. Yuezong memerintahkan, pergilah, basmi mereka yang melawan. Ya, Tuan, atas perintah Yuezong, 20 reaper muncul, membentuk unit di bawah kendali Bai. Mereka langsung menyerbu ke medan pertempuran. Ketika 20 reaper muncul, perisai energi menyerap sebagian besar peluru dari para prajurit pemberontak. Pada saat yang sama, laser dan meriam elektromagnetik mereka menghancurkan barisan para prajurit pemberontak. Reaper, itu reaper, petik 2. Saat 20 reaper melompat ke medan pertempuran, para pemberontak merasa putus asa, moral mereka turun sekali lagi. Seorang perwira bergumam tanpa sadar, senjata api berat. Di mana senjata berat kita? Meriam, misil, dan reaper kita. Kemana mereka pergi?
Para pemberontak tidak memiliki senjata berat dan tidak berdaya seperti prajurit bersenjata yang menghadapi tank. Mereka hanya bisa dibantai, terutama karena Reaper berada di bawah kendali Bai. Dengan demikian, akurasi mereka sangat efisien. Para prajurit pemberontak tidak berdaya. Setelah mereka bertahan beberapa saat, pertahanan mereka akhirnya berhasil ditembus, dan seluruh unit runtuh. Banyak yang memilih untuk melarikan diri, sementara yang lain meninggalkan senjata mereka dan menyerah. Yue Zong tidak memilih untuk mengejar para prajurit itu setelah menghancurkan mereka, sebaliknya, ia mengarahkan ujung tombak serangan ke arah gerbang kota luar. Meskipun gerbang luar terus-menerus diserang oleh 4 klan besar, tembok kota masih merupakan bangunan penting dalam ratusan tahun. Sebagai pertahanan terakhir, tidak mudah untuk menghancurkannya bahkan dengan senjata berat. Pada saat yang sama, ada banyak gudang senjata di luar gerbang kota luar, dengan sejumlah besar senjata api, Reaper, kendaraan yang dipasangi senjata laser, meriam elektromagnetik, serta senjata berat lainnya di dalamnya. Senjata-senjata ini sebelumnya tidak digunakan karena Yue Zong dan Bai Yi. Banyak senjata yang diotomatisasi atau menggunakan komputer untuk mengendalikannya. Jika pengawal kota menggunakannya, Bai Yi akan menguasainya dalam sekejap dan menggunakannya untuk melawan kota kekaisaran. Ada banyak prajurit dari 4 klan besar yang ditempatkan di luar gerbang kota. Banyak dari mereka yang hancur oleh serangan para malaikat maut yang mengerikan itu. Setelah setengah hari bertempur, Yue Zong akhirnya berhasil menguasai seluruh kota luar. Sepanjang perjalanan, dengan bantuan Chen Tai, ia bahkan telah mengerahkan lebih dari 5.000 pengawal kota, sambil memanfaatkan para malaikat maut untuk menghabisi 2.000 lainnya, 000 yang tidak bersedia menyerahkan. Begitu gerbang jatuh ke tangan Yue Zong, ia segera mengerahkan orang-orang untuk mengaktifkan sistem pertahanan otomatis. Para Reaper, Fighter, senjata laser otomatis semuanya diaktifkan, dengan cepat menduduki berbagai titik strategis. Di kota, pasukan dari 4 klan besar juga dengan cepat berkumpul, menduduki berbagai titik pertahanan. Di dalam ruang bawah tanah rahasia, 4 penguasa klan duduk mengelilingi sebuah meja. Pupil mata Domeng menyipit, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang itu sudah menguasai kota luar. Dengan AI supernya, mereka akan dapat mengumpulkan pasukan lapis baja yang sangat besar untuk menyerang kita. Kita tidak akan dapat bertahan. Jika AI super di tangan Yue Zong dapat memperoleh cukup banyak senjata otomatis, ia akan dapat melepaskan kekuatan yang mengerikan. 4 klan besar sangat jelas tentang hal ini, justru karena inilah mereka telah memutuskan untuk menyingkirkan Yue Zong tepat setelah kematian Wei Mingqing. Namun, mereka telah meremehkan Yue Zong, gagal membunuhnya. Sebaliknya, mereka telah membiarkannya melakukan serangan balik dengan intensitas tinggi. Zhao Seng ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, kita bisa mengumpulkan semua klan atas di kota untuk melawannya bersama-sama. Dia hanya memiliki sekitar 10.000 orang, sementara kita dapat mengerahkan 100.000 orang. Itu seharusnya cukup untuk mengalahkannya. Lu Yi mendengus dingin, 100.000. Kalian tidak tahu kualitas 100.000 orang itu. Di antara mereka, hanya ada sekitar 20.000 prajurit sejati. Dan mereka adalah orang-orang yang baru saja dipukul mundur oleh Yue Zong. Sisanya dari 80.000 prajurit hanyalah sekelompok orang yang beraneka ragam. Mungkin ada beberapa ahli di antara mereka, tetapi melawan unit lapis baja Yue Zong, mereka akan mampu mengalahkan beberapa Reaper dan hanya itu. Selain itu, mereka hanyalah sekelompok orang yang tidak dikenal. Jika kita berhasil, itu tidak terlalu buruk, tetapi siapa yang tahu apakah mereka akan menusuk kita dari belakang jika keadaan menjadi kacau. Saat 4 klan besar bertindak, sebagian besar klan atas telah bergabung dalam pemberontakan mereka. Berbagai faksi ini mengirim pasukan dan peralatan pribadi mereka sendiri. Setelah menghadapi Wei Mingqing, lebih dari 20.000 prajurit ini telah tewas atau terluka parah, hanya menyisakan 80.000. 80.000 orang, ditambah dengan 20.000 elit dari 4 klan besar, membentuk pasukan saat ini di dalam kota bagian dalam. Pasukan swasta dari klan atas memiliki sedikit atau tidak ada pelatihan sementara menggertak beberapa warga bukanlah masalah, dalam pertempuran militer yang sebenarnya, mereka lemah. Selama serangan di kota bagian dalam, 5.000 penjaga kota cukup untuk membantai lebih dari 100.000 pasukan swasta. Ini sudah menjadi kesaksian atas kelemahan prajurit swasta. Mendengar kata-kata Lu Yi, semua orang terdiam.
Mereka jelas bahwa di hadapan unit lapis baja Yuezong, 100.000 tidak akan mampu bertahan. Selama tingkat korban mencapai tingkat tertentu, para bajingan itu kemungkinan akan tunduk pada Yuezong. Lagi pula, mayoritas dari mereka tidak punya permusuhan dengan Yuezong. Setelah hening sejenak, Chen Mu tiba-tiba angkat bicara, coba kita bicara dengannya. Domeng menyuarakan kekhawatirannya, aku khawatir dia tidak mau. Dia sudah berada di atas angin, jika dia cukup kejam, dia bisa menghabisi kita semua. Chen Mu melanjutkan dengan perlahan, selama dia menerima kita bisa menobatkannya sebagai kaisar wilayah awan. Zhao Seng mengerutkan kening dan membentak, aku keberatan. Cukup dengan satu Wei Mingqing, jika Yuezong benar-benar menjadi kaisar, dengan AI supernya, kita tidak punya sedikit pun daya tawar terhadapnya. Chen Mu menjawab dengan dingin, ketika Wei Mingqing masih ada, apakah ada yang bisa dilakukan oleh 4 klan besar kita? Jika bukan karena Yuezong dan AI supernya, kita tidak akan bisa menggulingkan Wei Mingqing sama sekali. Dan sekarang, apakah kita bisa menghentikannya naik tahta? Lu Yi membalas, bahkan jika kita tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya, tanpa kita, dia bisa melupakan bahwa kenaikan pangkat adalah hal yang mudah. Chen Mu mengangguk, benar, dan itulah satu-satunya alat tawar-menawar yang kita miliki, yang harus kita singkirkan. Mengendalikan sebuah kota bukanlah hal yang mudah. Yuezong sama sekali tidak memiliki pijakan. Jika dia ingin mengendalikan kota, dia akan membutuhkan banyak energi. Jika dia menjadi raja, banyak klan atas mungkin akan menyatakan kesetiaan dan kepatuhan mereka, tetapi masih akan ada arus bawah. Di dalam ruangan, keheningan kembali menyelimuti mereka. Setelah beberapa lama, Domeng berbicara perlahan, ayo kita kirim Lu Hua ke sana sekarang. Segera, sebuah sepeda motor yang disempurnakan melesat menuju gerbang kota luar seperti embusan angin. Di tembok kota, sejumlah penjaga kota berdiri di berbagai titik pandang, sementara Yuezong mengamati sekeliling sambil mondar-mandir di tempat itu. Pantom mengikutinya di belakangnya, menatap pria ini dengan tatapan yang rumit. Orang ini benar-benar telah menarik pasukan dari dalam kekacauan dan menguasai tembok kota yang paling penting. Saat ini, dengan bantuan AI supernya, ia telah menjadi orang dengan kekuatan militer terkuat dalam sehari. Chen Tai, yang berada di samping Yuezong, tiba-tiba bertanya, Tuan, bolehkah saya bertanya, mengapa kita tidak menyerang kota bagian dalam? Dengan kekuatan pasukan saya, itu sudah cukup untuk menghancurkan para pemberontak. Chen Tai baru saja menyerah kepada Yuezong belum lama ini. Ia berharap dapat menggunakan berbagai pertempuran untuk membuktikan kesetiaannya dan mendapatkan pahala. Dengan berbagai senjata berat, Chen Tai yakin bahwa dengan 500 orang, mereka dapat memusnahkan 100.000 orang di kota bagian dalam. Yuezong memiliki senjata dan AI super. Itu praktis merupakan pasukan AS yang bersenjata lengkap melawan orang-orang barbar terbelakang yang membawa pisau. Tidak ada perbandingan antara kedua belah pihak. Yuezong mengamati bagian dalam kota dan berbicara perlahan, saya sedang menunggu beberapa orang. Jika mereka pintar, mereka akan mengirim beberapa orang hari ini. Saya akan menunggu sampai besok paling lambat. Jika para pemimpin pemberontak itu masih keras kepala, maka tidak ada ampun bagi mereka. Seorang prajurit berlari pada saat itu, Tuan. Ada utusan yang meminta audiensi Anda. Yuezong menjawab dengan acuh tak acuh, bawa dia ke sini. Ya, segera, seorang pria yang tampak cerdas dengan fitur yang layak muncul. Dia mengenakan jas dan memiliki rambut hitam pendek. Dia memberi hormat ketika dia melihat Yuezong, Zhou Xin memberi hormat Tuan Yuezong. Yuezong berbalik dan memiliki ekspresi acuh tak acuh, katakan pikiranmu. Zhou Xin menatapnya dan berkata, Tuan, bakat Anda sangat hebat dan Anda telah membasmi iblis jahat Wei Mingqing, menyelamatkan jutaan nyawa di wilayah awan, dan Anda adalah penyelamat wilayah awan. Klan Zhou kami mewakili seluruh wilayah awan dan berharap Anda, Tuan, dapat naik tahta dan menjadi kaisar baru. Kaisar baru, Yuezong tertawa hambar saat mendengarnya. Ia tidak pernah berniat menjadi kaisar. Itu adalah posisi yang dilemparkan ke berbagai sudut sejarah. Saat ini, Tiongkok sedang dalam kekacauan, dengan zombie dan binatang mutasi berkeliaran di mana-mana. Jika Yuezong menyatakan dirinya sebagai kaisar, bahkan bawahannya akan menyerah padanya. Yuan Shikai telah sangat menderita karena obsesinya menjadi kaisar. Pada akhirnya, ia meninggal tanpa daya.
Tidak peduli siapa kaisar sepanjang masa, kekuasaan terus berpindah tangan. Jika Yue Zong benar-benar ingin menjadi kaisar, ia harus membantai banyak orang, hanya dengan begitu, ia dapat benar-benar menjadi seorang kaisar. Ketika ia mulai mendirikan kabinetnya, ia sangat jelas tentang hal ini sejak awal. Itu dimaksudkan untuk meniru pemerintahan sebelum kiamat, tanpa terlalu banyak inovasi. Ia hanya ingin memiliki kekuatan dan wewenang paling besar, mendikte semua orang. Ia tidak tertarik menjadi kaisar. Yue Zong melanjutkan, lupakan soal menjadi seorang kaisar. Zhou Xin, kuharap keluarga Zhou-mu dapat membantuku mengendalikan situasi di kota ini. Selama kau dapat melakukannya, aku tidak akan memperlakukan keluarga Zhou-mu dengan buruk. Wajah Zhou Xin sedikit berubah, saat dia meninggikan suaranya sedikit, Yang mulia, kau adalah orang pilihan surga, Raja Rakyat. Silakan naik tahta dan berikan ketenangan pikiran kepada rakyat. Terlepas dari siapapun kaisar itu, sebelum dia naik tahta, mereka biasanya akan berpura-pura menolak kenaikan tahta. Pada saat itu, rakyat harus memainkan peran mereka dan terus-menerus membujuk calon kaisar. Zhou Xin berasumsi bahwa Yue Zong hanya melakukan formalitas, dan tidak menyangka Yue Zong tidak tertarik menjadi kaisar. Mendengar kata-kata Zhou Xin, Yue Zong mengerutkan kening. Saat itu, seorang prajurit mendatangi Yue Zong dan melaporkan, "Tuan, 4 klan besar telah mengirim utusan." Wajah Zhou Xin berubah ketika dia mendengar itu. Tidak mudah bagi klan Zhou mereka untuk mendapatkan kesempatan ini, dia tidak mau memberikan kesempatan itu kepada orang lain. Seorang pria parubaya lain berjas dan berambut pendek dengan sikap elegan menghampiri Yue Zong, memberi hormat padanya. Lu Hua memberi salam kepada Tuan Yue Zong. Para penjaga kota di tembok itu melotot ke arah Lu Hua, mata mereka dipenuhi dengan permusuhan. Kali ini, jika bukan karena pemberontakan dari 4 klan besar, mereka tidak akan berada dalam kekacauan ini. Yue Zong menatapnya dengan tatapan dingin, tatapannya dingin, kau masih berani menemuiku. Tidakkah kau takut aku akan membunuhmu? Belum lama ini, 4 klan besar telah menikam Yue Zong dari belakang. Jika bukan karena Yue Zong yang terus-menerus waspada terhadap mereka, bahkan jika kekuatannya sangat kuat, dia akan terbunuh oleh mereka, dia dipenuhi rasa jijik dan benci terhadap mereka. Tuan Yue Zong, ini benar-benar kesalahan kami. Izinkan saya mewakili 4 klan untuk menyampaikan permintaan maaf kami. Lu Hua membungkuk dalam-dalam. Lu Hua kemudian menatap lurus ke arah Yue Zong, Tuan, untuk menunjukkan permintaan maaf kami yang paling tulus, 4 kepala klan kami telah memutuskan untuk menganugerahkan kepada Anda penguasa wilayah awan, naik menjadi kaisar. Dengan dukungan kami, tentu saja akan lebih mudah untuk mengendalikan ibu kota. Jika Anda bersikeras melawan kami, maka, bahkan jika Anda menang, itu akan menjadi pengorbanan yang sangat besar. Yue Zong mengerutkan kening sekali lagi. Dia tidak bisa tidak setuju dengan apa yang dikatakan Lu Hua. Dalam hal bentrokan frontal, dia memiliki keunggulan dari unit lapis baja dan penjaga kota, yang memungkinkannya untuk memusnahkan 4 klan besar. Namun, mereka telah membangun fondasi mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hubungan mereka dengan berbagai klan sangat dalam dan rumit. Selain itu, ada banyak pion mereka di mana-mana. Jika Yue Zong dengan paksa memusnahkan 4 klan besar, akan butuh waktu lama untuk menstabilkan kembali masyarakat, serta dana dan sumber daya untuk mengembangkan departemen khusus untuk menyingkirkan mata-mata dan pemberontak. Pada saat ini, komunikator Yue Zong di pergelangan tangannya bergetar, dia membukanya, hanya untuk melihat Han Qiong dengan ekspresi pucat. Han Qiong melaporkan, Tuan, keadaan sedang buruk. Para perwira penjaga di benteng Sueluo telah menemukan banyak orang dino berbaris menuju benteng. Zheng Yanhe telah mengerahkan 1 unit untuk pergi dan menghalangi mereka. Namun, hasilnya belum jelas saat ini. Berdasarkan penilaiannya, kali ini, tampaknya setidaknya ada 2 kerajaan dino yang bergabung. Dia meminta bantuan. Wajah Yue Zong berubah muram. Dia tahu kekuatan kerajaan dino. Saat itu, Raja Stego baru saja mengirim sebagian kecil pasukannya, dan itu sudah cukup untuk menyapu wilayah hijau. Jika Yue Zong tidak memanfaatkan danau hijau untuk membanjiri seluruh tempat, kerajaan Stego mungkin telah menaklukkan wilayah hijau. Jika 2 kerajaan bergandengan tangan, maka tidak peduli seberapa kuat benteng Sueluo, akan sulit untuk mempertahankan posisi mereka. Yue Zong melanjutkan dengan serius, apakah orang-orang kita telah memverifikasinya?
Wajah Han Qiong serius, Lai Wei telah membawa beberapa orang untuk pergi mengintai. Seperti yang dikatakan Zheng Yanhe, ada banyak sekali prajurit dino yang berbaris menuju kita. Mengenai apakah itu dua kerajaan atau bukan, dia tidak begitu jelas. Yue Zong menyatakan, serahkan 3.000 prajurit yang telah kita tangkap sebelumnya kepada Zheng Yanhe, beserta perlengkapan mereka. Begitu semuanya terjadi, dukunglah dia sebaik mungkin. Jika bibirnya hilang, giginya akan dingin. Jika sesuatu terjadi pada benteng Sueluo, seluruh wilayah awan akan berada di bawah kekuasaan ras dino. Mereka akan bertani dengan manusia seperti yang dilakukan Wei Mingqing, menghasilkan madu darah demi kepentingan mereka sendiri. Wilayah awan akan menjadi neraka saat itu. Han Qiong menjawab, dimengerti. Setelah mengakhiri pembicaraan, Yue Zong menghampiri Lu Hua dan berkata dengan dingin, aku bisa memaafkan kesalahan 4 klan. Namun, aku ingin kalian semua menyerahkan semua pasukan kalian sekarang. Kalau tidak, jika aku harus menghancurkan kalian, aku tidak akan membiarkan satu jiwa pun hidup. Apakah itu jelas? Saat ini, wilayah awan akan memasuki periode paling berbahayanya. Jika manusia di dalamnya tidak bisa bersatu, maka begitu para prajurit dino tiba, manusia akan binasa. Jika semua elit bisa dikomandoi oleh Yue Zong, dia bisa menghasilkan unit lain yang akan diperlengkapi sepenuhnya. Jika 4 klan bersikeras mempertahankan pasukan mereka, maka Yue Zong harus menyisihkan beberapa pasukan untuk mengawasi mereka. Itu tidak bisa diterima olehnya. Wajah Lu Hua berubah sangat buruk, Tuan, aku tidak punya wewenang itu. Ekspresi Yue Zong berubah gelap saat dia melambaikan tangannya, kamu bisa pergi dan memberitahu seseorang yang berwenang. Kamu hanya punya waktu 1 malam. Jangan menguji kesabaranku. Jika kamu tunduk padaku, aku bisa menjamin bahwa kekayaan pribadi dan orang-orangmu akan aman. Lawan aku akan kejam. Lu Hua membungkuk dan pergi, meskipun dengan ekspresi getir, ya. Yue Zong kemudian menghadap Zhou Xin, apa yang Tuan punya untukku? Tatapan Yue Zong dingin, pergi beritahu klanmu untuk memastikan menyampaikan perintahku. Semua klan atas harus tunduk padaku, dan pasukan militer mereka akan diserahkan kepadaku besok. Mereka yang melakukannya, aku akan meninggalkan harta pribadi mereka. Jika tidak, aku akan mengirim pasukanku untuk menyapu bersih mereka yang tidak patuh. Zhou Xin merasakan niat berdarah yang kuat dalam kata-kata Yue Zong, dan tubuhnya gemetar. Yang mulia, tenanglah, klan Zhou kami pasti akan menyampaikan kata-katamu. Kami akan memimpin yang lain dalam menyerahkan pasukan kami juga. Yue Zong menepuk bahu Zhou Xin, bagus. Selama kau setia, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Zhou Xin gemetar karena kegembiraan, terima kasih, Yang Mulia, terima kasih. Kau boleh pergi. Yang Mulia, ini adalah mutiara terindah dari klan kami, Zhou Xuan. Kami harap kau akan menerimanya sebagai selir kekaisaranmu. Zhou Xin mengambil kotak proyeksi, dan dengan kilatan terang, sebuah gambar seorang gadis cantik berusia 16 atau 17 tahun muncul. Kulitnya putih dan tubuhnya menggerahkan, sementara kakinya panjang dan ramping. Kotak proyeksi tersebut menggunakan teknologi holografik tercanggih, yang memungkinkan gambar seseorang ditangkap dan ditampilkan dengan cara yang sangat mirip dengan aslinya. Yue Zong menjawab dengan datar, aku tidak tertarik menjadi kaisar. Namun, aku bisa membiarkannya menjadi wanitaku. Saat ini, pernikahan politik dapat menenangkan klan Zhou, dan itu adalah langkah yang perlu diambil, meskipun Yue Zong bukan seorang politisi, saat ia tumbuh dan dewasa, ia juga belajar beberapa hal. Zhou Xin gembira sambil menyeringai, terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Jika mereka dapat bergabung dengan calon penguasa wilayah awan melalui pernikahan, klan Zhou pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Selama mereka berhati-hati, kekayaan dan kekuasaan akan menjadi milik mereka. Klan Zhou tahu bahwa Yue Zong memiliki Ai Baiyi yang super dan dia telah mendapatkan kesetiaan dari pengawal kota pusat. Dengan senjata di kota luar, bukan tidak mungkin baginya untuk memerintah dengan tangan besi. Dengan mengandalkan kekuatan seperti itu, selama dia tidak membuat kesalahan bodoh, seluruh wilayah awan akan segera menjadi miliknya untuk diperintah. Karena itulah klan Zhou memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada Yue Zong. Di dalam ruang bawah tanah di dalam kota, Lu Hua menyampaikan kata-kata Yue Zong kepada keempat pemimpin. Dou Meng bertanya dengan suara cemberut, bagaimana menurut kalian? Chen Mu menjawab, setuju.
Selama orang-orang kita dapat diampuni, semuanya dapat dimulai kembali. Lu Yi angkat bicara setelah beberapa saat, kita bisa sepakat. Dia butuh bantuan kita untuk menjaga ketertiban sekarang. Dengan begitu, kita pasti punya kartu untuk kembali. Tatapan mereka tertuju pada Zhao Zheng. Zhao Zheng terdiam beberapa saat sebelum mendesah, sepertinya kita hanya bisa sepakat sekarang. Setelah 4 klan besar memilih untuk menyerah, kendali pasukan dengan cepat diserahkan kepada Yue Zong. Dengan kekuatan militer dan senjata mereka saat ini, mustahil untuk melawan Yue Zong dan AI Supernya. Jika mereka bersikeras untuk bertempur, darah mereka akan mengalir dan kepada Yue Zong, dia hanya perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mendapatkan kendali penuh atas ibu kota. Ketika mereka telah menyerahkan wewenang pasukan kepada Yue Zong, klan atas lainnya diyakinkan oleh klan Zhou untuk juga menyerahkan pasukan mereka. Ada beberapa klan yang tidak mau menyerah, tetapi mereka dengan cepat diurus dengan beberapa pasukan yang dikerahkan. Karena darah tertumpah, yang lainnya mulai bekerja sama dengan patuh. Para perusuh dan penjahat yang berusaha memanfaatkan kekacauan untuk merampok, memperkosa, dan menjara semuanya ditangkap dan dieksekusi dengan cepat. 4 klan besar dan klan Zhou juga menepati janji mereka, mengaktifkan pasukan mereka untuk membantu menjaga perdamaian di ibu kota. Dengan bantuan mereka, kekacauan di ibu kota dengan cepat dipadamkan. Di dalam ibu kota, sebuah kendaraan militer berhenti tepat di luar klan Zhou. Pintu terbuka, dan Yue Zong keluar dengan cepat, mengenakan pakaian hitam. Di depan Zhou Manor, orang-orang dari klan Zhou berkumpul dan menunggu kedatangan Yue Zong. Melihat Yue Zong turun dari kendaraan, Zhou Wang maju dan mengumumkan dengan hormat, "Yang Mulia telah memberkahi kami dengan kehadiran Anda, bawahan Anda." Zhou Wang kurang sopan, "Mohon maafkan bawahan Anda." Seluruh penghuni Zhou Manor juga serempak berkata, "Salam, Yang Mulia." Meskipun Yue Zong tidak secara resmi naik tahta, di ibu kota, semua orang telah menganggapnya sebagai kaisar. Setelah ia memperoleh kekuasaannya, ia tidak memperlakukan rakyatnya dengan buruk atau menikmati wanita cantik dan kemewahan. Sebaliknya, ia menegakkan pelatihan militer yang ketat, menerapkan hukum untuk kebaikan rakyat, melaksanakan tugasnya dengan tekun. Hal ini membuat semua orang merasa lebih yakin. Dengan kekuatannya saat ini, kecuali ia melakukan sesuatu yang gila seperti Wei Mingqing, bukan tidak mungkin baginya untuk mengkonsolidasikan dan menyatukan seluruh wilayah awan. Yue Zong dengan cepat menjawab, "Kepala klan Zhou, cukup dengan formalitasnya. Kali ini, itu terutama karena kontribusi keluargamu. Aku tidak akan melupakan ini." Hati Zhou Wang gembira, tetapi dia terus menunjukkan ekspresi hormat, "Terima kasih, Yang Mulia." Di antara kerumunan, seorang gadis kecil yang memiliki penampilan yang sangat menggemaskan menatap Yue Zong. Dia membalas tatapannya, dan gadis itu menundukkan kepalanya dengan gugup, saat wajahnya memerah. Yue Zong terkekeh dan masuk ke dalam rumah besar. Zhou Wang, yang telah mengamati dengan saksama, tersenyum sampai matanya terpejam, mengingat percakapan kecil antara Yue Zong dan gadis itu. Di aula, Yue Zong duduk di kursi utama, sementara Zhou Wang duduk di sampingnya. Yue Zong langsung ke pokok permasalahan, "Kepala klan Zhou, kali ini, aku di sini berharap kau akan bergabung dengan pemerintahan yang aku dirikan, dan bekerja untukku." Zhou Wang mengerutkan kening ketika mendengar itu. Mengapa pemerintahan? Yue Zong terkekeh dan menjelaskan kepadanya struktur dan tanggung jawab yang menyertainya. Ketika Zhou Wang mendengar semuanya, wajahnya melotot kegirangan, menjawab, "Terima kasih, Yang Mulia. Subjekmu Zhou Wang tidak akan mengecewakan harapanmu padaku." Pemerintah atau kabinet memegang sebagian besar wewenang dan kekuasaan atas warga negara, dengan setiap anggota memiliki suara atau hak pilih. Ketika sistem wilayah awan sebelumnya adalah pemerintahan imperialis dengan satu kaisar, semua kekuasaan hanya dimiliki oleh Wei Mingqing. Dia membuat keputusan untuk sebagian besar hal. Namun, Yue Zong sekarang bersedia menempatkan wewenang itu di tangan kabinet. Ini tentu saja merupakan kabar baik bagi Zhou Wang. Setelah dia menenangkan diri, dia bertanya, "Yang Mulia, berapa banyak orang yang akan menjadi anggota kabinet?" Yue Zong menjawab, 11. Saat ini, ada 5 orang yang dikonfirmasi. Keempat kepala klan beserta dirimu. Aku akan mengumpulkan sisanya nanti. Dengan keempat kepala klan yang mengirimkan pasukan pribadi kepada Yue Zong,
mengambil inisiatif untuk membantu Yue Zong menenangkan kekacauan di dalam ibu kota, dia juga harus memberi mereka sesuatu sebagai balasan. Zhou Wang mengangguk, dia tidak bisa tidak mengagumi langkah Yue Zong ini. Saat ini, ibu kota sangat membutuhkan stabilitas. Dengan mengizinkan keempat klan besar berada di kabinet, mereka tahu bahwa mereka memiliki beberapa wewenang, dan karenanya, itu akan membantu memuaskan ego mereka. Pada saat yang sama, dengan 11 orang di kabinet, keempatnya tidak akan memiliki terlalu banyak kekuasaan, mengesampingkan siapapun. Dengan demikian, 6 kursi kosong akan memberikan kesempatan bagi klan atas lainnya untuk tunduk kepada Yue Zong. Yue Zong kemudian menatap Zhou Wang secara langsung, kepala keluarga Zhou, kali ini, aku di sini untuk masalah lain juga. Kudengar leluhurmu membantu merancang dan membangun istana kekaisaran. Aku ingin tahu di mana gudang senjata itu. Kota kekaisaran adalah tempat klan Wei Kaisar tinggal. Yue Zong telah mengirim orang untuk menyisir daerah itu dan menemukan banyak inti binatang mutasi dan fasilitas penyimpanan senjata. Mereka bahkan menemukan pangkalan rudal bawah tanah, namun, tidak ada perbendaharaan yang hanya milik Wei Mingqing. Berkat informasi dari beberapa orang dalam, Yue Zong tahu bahwa Wei Mingqing memiliki inti binatang mutasi tipe 6. Itu adalah sumber energi yang dapat menggerakkan senjata pamungkas meriam Raytheon. Inti binatang mutasi tipe 6 sangatlah penting bagi Yue Zong. Jika ia bisa mendapatkannya, semua binatang mutasi tipe 4 miliknya bisa langsung berevolusi ke tahap tipe 5. Ia juga bisa menciptakan rune boneka tipe 6, lalu mencari kesempatan untuk membawa binatang mutasi tipe 6 atau prajurit ilahi tipe 6 di bawah kendalinya. Selain inti tipe 6, kemungkinan ada berbagai batu aneh yang telah dikumpulkan klan Wei selama bertahun-tahun. Begitu Yue Zong mendapatkannya, kekuatannya akan mengalami transformasi lagi. Zhou Wang berpikir dalam-dalam, alisnya berkerut saat ia berjalan melalui berbagai ruangan dalam pikirannya. Matanya tiba-tiba berbinar, Danau Bitao. Jika Wei Mingqing menyembunyikan sesuatu, kemungkinan besar itu ada di sana. Begitu Yue Zong memperoleh informasinya, ia segera berbalik untuk pergi, Danau Bitao. Oke, terima kasih. Yue Zong telah melihat Wei Mingqing muncul dari danau dan awalnya mengira bahwa Wei Mingqing telah berkultivasi di dasar danau. Sekarang, tampaknya Wei Mingqing kemungkinan besar sedang berlatih di ruang rahasianya di dalam danau. Setelah Yue Zong pergi, mata Zhou Wang menyipit sambil tersenyum, saat ia memerintahkan, panggil Zhou Xin ke sini. Zhou Xin datang dengan cepat, kepala klan, ada apa? Zhou Wang berbicara dengan suara rendah, aturlah agar Zhou Xuan dikirim ke istana kekaisaran. Zhou Xin terkejut, kepala klan, bukankah kita setuju untuk mengirimnya ke sana hanya setelah semuanya tenang? Sebagai tanggapan, Zhou Wang mendesah, sekarang berbeda. Yue Zong, bagaimanapun juga, adalah pahlawan muda. Para rubah tua itu akan mengetahuinya. Untuk mengamankan kursi di kabinet, mereka akan menggunakan segala cara yang tersedia. Jika Suaner terlambat, aku khawatir dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan dengan Yue Zong. Aku pikir dia menyukainya, jadi sebaiknya kita menyerang saat keadaan masih panas. Belum lama ini klan atas masih waspada terhadap Yue Zong. Mereka ingin melihat seperti apa pemimpinnya. Seseorang yang kuat belum tentu menjadi pemimpin yang baik. Jika dia ternyata orang yang berotot tapi tidak punya otak, mereka tidak akan bertaruh padanya. Namun, begitu mereka yakin bahwa dia adalah orang yang mampu melakukan hal-hal hebat, mereka akan berjuang untuk menawarkan putri-putri mereka, untuk menjadikannya anggota keluarga melalui pernikahan. Meskipun Zhou Xuan manis, kecil kemungkinan dia bisa memenangkan hati wanita-wanita lain. Jika dia bisa meninggalkan kesan pertama pada Yue Zong, maka itu akan membantu masa depannya. Ya, Zhou Xin menjawab dengan hormat dan pergi. Ketika Yue Zong meninggalkan klan Zhou, dia langsung pergi ke istana. Setelah pemberontakan, banyak bangunan di dalam istana telah rusak. Lubang-lubang terlihat di mana-mana, tetapi meskipun begitu, seluruh tempat itu masih tampak luar biasa. Yue Zong tampaknya tidak mempermasalahkan lubang-lubang itu dan memilih untuk tetap tinggal di dalam istana. Bagaimanapun, itu adalah pusat ibu kota, dan tidak ada tempat lain yang seperti itu. Saat ia melewati koridor-koridor, ia akhirnya tiba di Danau Bitao. Danau itu luas, hampir 2 kali lebih besar dari danau barat di Tiongkok. Permukaan danau itu berwarna agak hijau, seolah-olah di bawahnya ada monster yang menakutkan.
Yue Zong mengamati danau itu dan dapat merasakan adanya ancaman dari danau itu, meskipun ia tidak begitu yakin apa itu. Justru karena ia merasakan bahaya itu, ia tidak langsung melompat ke danau untuk menyelidikinya. Setelah ragu-ragu sejenak, Yue Zong mengenakan topeng laut, menyalurkan douki gelapnya, dan melompat ke danau itu. Tidak jelas seberapa dalam danau itu, dan di bawah air, pemandangannya hampir seluruhnya hitam. Tidak ada cahaya, dan itu tampak sangat berbahaya. Namun, bagi Yue Zong, yang memiliki penglihatan malam, ia dapat mengintip ke dalam air, memperhatikan bahwa ada banyak binatang mutan di dasar danau. Mereka seperti ular, panjangnya sekitar 10 meter, dan ditutupi sisik hitam. Yang terpenting, mereka tidak punya mata. Mata persepsi Yue Zong aktif dan mengungkapkan informasi tentang binatang buas ini, binatang mutasi tipe 4, binatang tanpa mata. Binatang mutasi berbasis air yang sangat ganas. Kecepatan mereka sangat cepat dan hidup bergerombol. Gigi mereka tajam, dan dapat merobek sisik binatang mutasi tipe 6. Dia menatap mereka dan merasakan kulit kepalanya mati. Rasa tubuh binatang tanpa mata ini tampak tidak berbeda dari binatang mutasi biasa. Namun, mereka adalah makhluk tipe 4, dan itu berarti, pasti ada sesuatu yang menakutkan tentang mereka. Yang menyebabkan kulit kepala Yue Zong mati rasa adalah dari apa yang bisa dia amati, ada lebih dari 100 dari mereka di garis pandangnya. Danau itu sangat luas, dan jika dia memperkirakan jumlahnya berdasarkan kedekatan yang dia lihat, kemungkinan ada lebih dari 1000 dari mereka. Jika 1000 monster ini dilepaskan, bahkan binatang mutasi tipe 5 akan dikonsumsi sampai hanya tulang yang tersisa. Meskipun Yue Zong kuat, menghadapi 1000 orang aneh ini akan berarti kematiannya. Ketika dia melihat binatang tanpa mata ini beristirahat, dia berbalik dan berenang menuju pantai. Pada saat ini, ikan hitam mutasi sekitar 10 meter berenang di dekat dasar danau. Salah satu binatang tanpa mata yang berjarak sekitar 100 meter darinya tiba-tiba beraksi. Ia mencapai ikan hitam mutan dalam hitungan detik dan membuka rahangnya untuk mengunyah ikan hitam mutan yang tidak curiga itu. Dengan suara retakan yang keras, ikan hitam mutan itu bahkan tidak bisa bereaksi dan kepalanya langsung dihancurkan oleh rahang binatang tanpa mata tipe 4. Darah segar menyebar di air. Darah itu segera menarik sisa binatang tanpa mata, masing-masing dari mereka melesat ke arah mayat ikan hitam mutan seperti sambaran petir. Dalam hitungan detik, seluruh ikan hitam mutan itu dimakan habis. Yue Zong melihat ini dan hatinya menjadi dingin. Di dalam air, kekuatan tempurnya bahkan tidak akan mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Ikan hitam mutan itu begitu mudah dikalahkan oleh binatang tanpa mata itu. Jika dia ada di sana, menghadapi binatang tanpa mata itu, dia kemungkinan akan hancur dalam sedetik juga. Yue Zong berenang ke pantai dan mengerutkan kening sambil merenung, apa yang harus kulakukan? Yue Zong tidak tahu bagaimana Wei Mingqing bisa masuk dan keluar dengan bebas. Ini adalah danau yang bahkan ahli tipe 6 pun bisa tercabik-cabik. Sekarang Wei Mingqing sudah mati, mencari cara untuk mencapai dasar danau menjadi hal yang sulit. Menguras airnya, Yue Zong terus menatap danau dengan ekspresi jengkel. Jika dia menguras airnya, dia bisa mengerahkan pasukan untuk membersihkan semua binatang buas di dalam air. Namun, itu akan memakan waktu yang tidak terbatas, dan yang kurang darinya sekarang adalah waktu. Dia berpikir keras dan lama dan menyingkirkan beberapa dugaan. Dia tiba-tiba teringat adegan di mana ikan hitam mutan tercabik-cabik, dan matanya menjadi cerah. Dengan alat komunikator, dia mengeluarkan perintah kepada Bai. Segera, di bawah pengerahan Bai, semua personel pertempuran sudah siap. Setelah melakukan persiapannya, Yue Zong datang ke sisi danau, mengeluarkan sebotol penuh darah binatang mutasi tipe 5, dan menuangkannya perlahan ke danau. Darah binatang mutasi tipe 5 merupakan anugerah besar bagi sebagian besar binatang mutasi, membantu mendorong evolusi mereka. Saat darah memasuki air, danau mulai bergolak. Banyak udang mutasi, kepiting mutasi, dan kutu mutasi berenang mendekat, berjuang untuk menghisap darah binatang mutasi tipe 5. Salah satu kelabang air mutasi tipe 3 tertentu menyerbu dengan capitnya yang tajam dan menghisap dalam-dalam. Sejumlah besar binatang mutasi yang lebih kecil semuanya ditarik ke dalam mulutnya. Kemudian ia menjepit dan menghancurkan binatang mutasi itu. Berbagai binatang mutasi air berenang mendekat. Untuk mendapatkan darah tipe 5, banyak yang lebih besar mulai menyerang binatang mutasi yang lebih lemah, menghisap semuanya ke dalam perut mereka.
Yue Zong menuangkan setengah botol ke dalam danau, sebelum menuangkan sisanya keluar. Tertarik oleh aroma darah, lebih banyak binatang mutasi tingkat rendah mulai berkerumun. Yue Zong memperhatikan gerombolan binatang mutasi tingkat rendah dan mengerutkan kening. Dia mengeluarkan pedang gigi hitam tipe 5 dan menebas, membantai mereka dengan mudah. Darah tipe 5 yang berharga itu bukan untuk binatang mutasi tingkat rendah ini. Binatang mutasi tingkat rendah dibunuh dengan mudah oleh Yue Zong. Dengan kekuatan prajurit ilahi tipe 5-nya, tidak melelahkan untuk menghadapi 1000 dari mereka. Setelah membunuh 100 dari mereka, air tiba-tiba bergolak hebat. Pada saat itu, salah satu binatang tanpa mata melesat keluar dari air, membuka rahangnya yang besar untuk menggigit kelabang air mutasi tipe 3. Rahang binatang tanpa mata menghancurkan kepala kelabang air mutasi seperti itu bukan apa-apa. Air semakin bergolak, karena banyak binatang tanpa mata melesat keluar dari air, menerkam berbagai binatang mutasi air yang besar. Mereka membuka rahang mereka dan menjepit binatang-binatang yang tak berdaya itu. Yue Zong berada sekitar 20 meter dari pantai. Dia melihat seekor ikan hitam mutasi tipe 3 yang panjangnya lebih dari 30 meter, seukuran rumah, diterkam oleh salah satu binatang tanpa mata. Monster itu menggigit lubang di kepala dan menggali ke dalam. Ikan hitam tipe 3 raksasa itu berjuang untuk sementara waktu, sebelum mengambang tak bernyawa. Binatang tanpa mata muncul dari bagian tubuh yang lain, berlumuran darah, tampak sangat menakutkan. Binatang tanpa mata ini jelas adalah penguasa Danau Bitau ini. Saat mereka muncul, sisa binatang mutasi mulai melarikan diri. Yue Zong melihat sisa binatang mutasi menghilang, dan bergegas untuk menyebarkan sisa darah binatang mutasi tipe 5. Pada saat yang sama, dia mengambil beberapa potong daging binatang tipe 5 dan melemparkannya ke tanah. Saat darah berceceran, binatang tanpa mata menyerbu seperti lalat, menerkam ke arah Yue Zong juga. Ketika mereka sampai di darat, kecepatan mereka masih sama mengerikannya, merayap di tanah dengan ganas. Itu adalah pemandangan mengerikan yang membuat orang takut. Yue Zong menghindar dan terus melemparkan lempengan daging binatang tipe 5, menarik binatang tanpa mata itu. Hanya dalam beberapa napas, Yue Zong telah memikat puluhan binatang itu untuk meninggalkan danau. Pada saat itu, banyak pejuang Meh dan 20 reaper muncul, menembakkan laser dan sinar elektromagnetik mereka ke binatang tanpa mata. Dengan perhitungan akurat Baiyi, sinar itu menghujani binatang tanpa mata, meninju mereka hingga berlubang. Segera, 7 dari mereka menggeliat dalam genangan darah, berjuang keras. Sebagai balasan, beberapa dari mereka menerjang ke arah reaper yang muncul di depan mereka. Para malaikat maut membuka perisai energi mereka, dan gigi-gigi binatang tanpa mata menancap ke dalam perisai tetapi tidak dapat bergerak lebih jauh. Mata elektronik para malaikat maut berkelebat, saat mereka menebas dengan bilah logam paduan mereka. Bilah-bilah besar itu menebas dengan kekuatan yang sangat besar, mengiris-iris binatang tanpa mata, membuat mereka menggeliat kesakitan. Inti binatang mutasi tipe 4 adalah sumber daya yang langka di tempat-tempat seperti wilayah hijau. Namun, di wilayah awan, dengan keberadaan para malaikat maut yang kuat, bukanlah hal yang aneh untuk mendapatkan inti tipe 4. Pada saat yang sama, karena sumber daya dan teknologi yang melimpah, wilayah awan mampu menghasilkan banyak ahli, sehingga ada sejumlah ahli tipe 5 yang layak. Dengan penyergapan khusus yang disiapkan Yue Zong, pertempuran berlangsung selama sekitar 4 menit, dan 30 binatang tanpa mata terbunuh atau terluka parah. Ketika 7 binatang tanpa mata yang tersisa melihat bahwa keadaan tidak berjalan dengan baik, mereka dengan cepat melarikan diri menuju danau. Meskipun binatang mutasi tipe 4 pada umumnya masih rendah dalam kecerdasan, ketika mereka bertemu dengan keberadaan yang tidak dapat mereka kalahkan, mereka akan melarikan diri karena sifat mereka adalah untuk bertahan hidup. Saat 7 binatang tanpa mata melarikan diri, Yue Zong dengan cepat berbalik, mengaktifkan teknik memanggil binatang yang dijinakkan. Kura-kura memanjat keluar dari kehampaan dan membuka mulutnya yang besar, menyemburkan udara dingin dan membekukan salah satu binatang tanpa mata. Saat kura-kura muncul, ia menyalurkan kemampuan bawaannya. Medan beku menyebar dan menyebabkan 4 dari mereka membeku seketika. Yue Zong menyalurkan Dark Doki, mengayunkan pedang gigi hitamnya saat ia menyerang ke arah 3 binatang tanpa mata yang tersisa. Dalam sekejap, Yue Zong telah muncul di depan salah satu binatang tanpa mata. Binatang tanpa mata itu menggeram dan membuka mulutnya yang besar, menerjang ke arah Yue Zong dengan rahangnya terbuka.
Kecepatannya sangat cepat, dan seorang prajurit ilahi tipe 5 mungkin tidak dapat menghindar. Kekuatan binatang tanpa mata itu mungkin tidak dapat menandingi binatang mutasi tipe 3, tetapi ketika mereka menerkam, kecepatan mereka sangat mengerikan. Yue Zong tidak menghindar atau menghindar. Douki gelapnya menutupi seluruh tubuhnya, dia mengayunkan pedang gigi hitamnya ke arah binatang tanpa mata itu, menyalurkan douki gelap ke dalam pedang gigi hitamnya. Rentetan serangannya segera mengiris binatang tanpa mata itu menjadi dua dari kepalanya ke bawah. Setelah douki gelap ditingkatkan ke orde ke-4+3, Yue Zong mampu meningkatkan senjata apapun yang dia gunakan dengannya, menunjukkan lebih banyak kekuatannya. Setelah membunuh salah satu dari mereka, mata Yue Zong bersinar dengan kilatan dingin, saat dia menyerang dua yang tersisa. Dengan pedangnya yang tertinggal di belakangnya, dua binatang tanpa mata itu segera dihabisi.